Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Buhul. Cerita ini ditulis oleh Air Hujan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Buhul. Si pengurang kurang ajar. Tangan Panji menyapu guci-guci antik miliknya yang ada di meja nagas. Sekali empasan, barang mahal itu hancur berkeping-keping. Sungguh demi apapun hatinya sakit ketika mendengar penolakan Rasmi. Kepercayaan dirinya yang tinggi seakan ikut berceceran bersama guci tersebut mengotori lantai dan pada akhirnya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Lelaki itu tidak menyangka jika Rasmi menolak ajakannya untuk menikah. Kurang apa seorang Panji yang memiliki segalanya? Kedudukan, harta, bahkan rupa pun tidak buruk. Tampak tangannya terkepal kuat, otot-otot menyembul hingga bantingan keras tidak terelakkan membuat kotak cincin itu patah menjadi dua. Tak lagi dihiraukan seberapa berharganya benda tersebut. Mata hatinya telah terselimuti oleh kabut tebal bernama emosi. Pada akhirnya emosi itu merangkak menuju dendam yang harus dibalaskan. Tanpa Panji pahami, jika dendam dan emosi bersatu maka akan membawa pada kehancuran diri sendiri. Jika aku tidak bisa memiliki Rasmi, maka lelaki lain pun tidak akan bisa memilikinya. Seperti mendapatkan serangan panik, Panji berjalan ke sana kemari sembari mencentikan jemari tangannya. Kening berkerut serta napasnya memburu, terlihat keringat lolos dari pelipis tanpa halangan. Jaga, apa lelaki itu bisa membantu aku lagi? Langkahnya berhenti tiba-tiba. Tidak mungkin dia kembali menyuruh Jaka melenyapkan Rasmi. Dia yakin pasti lelaki itu menolak tegas. Panji berusaha untuk menenangkan diri. Dia berjalan menuju kursi ruang tamu dengan napas teratur. Tidak, pujaan hatiku tidak boleh lenyap dengan mudah. Bu. Rasmi masuk ke rumah Ambar tergesa-gesa. Tidak ada sapaan salam seperti biasanya. Mungkin saking paniknya wanita itu terus memanggil ibunya. Bu, ibu. Wajah Rasmi sembab terlihat masih terguncang. Kedua netra itu juga berkaca-kaca. Dia merasa jika kejadian tadi sama saja mengkhianati sang suami. Ambar yang selesai melaksanakan sholat isya lekas meletakkan mukena begitu saja. Dia menyibak ke lampu kamar hingga netranya bertemu dengan keadaan Rasmi yang kacau. Rasmi, ada apa, Nduk? Rasmi meraih kedua tangan Ambar. Dia meremas kuat membuat wanita parubaya itu sadar jika ada sesuatu yang baru saja terjadi. Bu, Pak Panji datang ke rumah. Untuk apa Panji datang ke rumah? Untuk apa? Dia melamar Rasmi, Bu. Sentak Rasmi diiringi dengan tangisan. Sebelah tangannya membungkam agar tangisan itu tidak lolos dengan keras. Namun serapat apapun berusaha menahan, dia tetap terisak-isak. Wanita itu tidak menyangka kedatangan Panji ke rumahnya dengan tujuan melamar. Itu sangat mengejutkan. Tentu emosi Rasmi terusik. Hatinya masih berkabung, bahkan tanah kuburan itu masih basah. Ambar segera merengkuh tubuh Rasmi yang bergetar, menandakan jika sang putri sangat tidak menerima kedatangan Panji. Melamar atau khitbah memang satu kebaikan. Bisa dikatakan satu proses lelaki yang meminta kepada perempuan untuk dijadikan istri, nantinya menuju ke jenjang pernikahan. Meskipun begitu, hal yang perlu diperhatikan dalam mengkhitbah adalah harus sesuai syariat Islam, di mana perempuan dalam masa iddah tidak boleh dilamar, dan itu ada pada diri Rasmi saat ini.
Sebagai seorang perempuan yang ditinggal meninggal suaminya, Rasmi memiliki masa menunggu yang bisa disebut dengan masa iddah. Para ulama yang juga sepakat bahkan hal itu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sepenggal surat Al-Baqarah yang isinya mengenai wanita-wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya harus menunggu 3 kali quru. Menurut Imam Syafi'i, quru artinya suci. Jika haid seorang wanita teratur, maka masa iddah tidak lebih dari 3 bulan. Ambar menuntun Rasmi untuk duduk di kursi ruang tamu. Dia mencoba menenangkan putrinya agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Kendati begitu, Ambar sebagai ibu sangat menyayangkan sikap Panji. Jelas saja lelaki itu tahu kalau Rasmi masih dalam masa iddah. Andai Panji datang di saat yang tepat, pasti keadaannya tidak seperti ini. Bu Rasmi takut jika Pak Panji tidak terima. Kenapa tidak terima? Jelas kamu benar menolak Pak Wo karena masih dalam masa iddah. Rasmi menatap ibunya. Dia menghela napas pelan ketika ingat jika yang dikatakan tadi cukup kasar. Perkataan Rasmi tadi kasar. Bu Rasmi bilang meskipun masa iddah sudah selesai, Rasmi tidak akan menikah lagi. Kemudian Rasmi menyuruh Pak Panji agar lekas pulang. Beliau pasti sakit hati. Khitbah itu tidak ada unsur paksaan. Seorang perempuan diperbolehkan untuk menerima atau menolak. Jadi kamu tidak perlu takut. Mampus kau! Ruslan mengempaskan kartu berinisial K di hadapan ketiga temannya. Melihat itu, Arif lekas tergelak. Dia mengintip kartu yang berada di tangannya, kemudian menatap Ruslan dengan tatapan remeh. Tanpa menunggu lama, lelaki bertubuh gempal itu mengempaskan kartunya dengan suara kemenangan. Aswi, mau ngomong apa kau, Rus? Lagi-lagi suara gelak tawa terdengar membuat tawa Arif berhenti perlahan. Dia menoleh ke samping yang mana Pak Amin membalas tatapannya dengan remeh. Wes, jangan percaya diri dulu. Joker. Loh, mana bisa begitu? Joker tidak dibutuhkan, Pak. Sontak Arif tidak terima. Dia mengambil kartu Joker milik Pak Amin dan melemparkannya ke arah Jaka. Pak Amin lekas mengambil kembali kartu miliknya sembari berkata, Ya bisa begitulah, di mana-mana Joker itu memiliki tingkat tertinggi serta bisa digunakan dengan bebas. Tidak bisa, Pak Rete. Kartu as kedudukannya lebih tinggi. Loh, dikasih tahu kok ngeyel. Ruslan serta Wandi menghela napas pelan. Begitu juga dengan Jaka. Mereka menatap Arif dan Pak Amin yang berseteru mengenai kartu. Sesekali Wandi mengusap telinganya gara-gara suara Arif yang keras membuat pos ronda terdengar ramai. Udah, yang menang aku. Dia mengambil bedak bayi kemudian mengusapkan ke wajah mereka berdua. Deru Mitsubishi L300 memecah canda tawa mereka. Jaka yang duduk menghadap jalan melihat Panji mengendarai mobil tersebut dengan tergesa-gesa. Begitu juga dengan orang-orang yang berkumpul di pos ronda, terutama Arif yang lekas berceletuk. Katene ndi wong sugih kuwi? Tidak tahu malam apa gimana? Bosmu, Jak? Jaka hanya mengangkat bahunya seolah tidak menghiraukan apa yang akan dilakukan Panji. Tetapi dalam pikirannya juga terselip pertanyaan yang sama. Mau kemana lelaki itu? Bu Ratna sejak tadi bergerak dalam tidurnya. Dia menahan sesuatu yang harusnya dikeluarkan sejak tadi. Niatnya ingin menunggu subuh tiba, tapi hasrat tersebut telah berada di ujung tanduk. Terpaksa wanita parubaya itu segera bangkit. Pelan dia menggoyangkan lengan sang suami agar ikut terjaga. Pak, antar ke belakang, ibu kebelet pipis, Pak. Tak lama kemudian Pak Wisnu bergerak. Bu Ratna mengira sang suami segera bangun untuk mengantarnya ke kamar mandi. Ternyata lelaki bertai lalat di pipi itu hanya berpindah posisi dan kembali tidur. Hal itu membuat Bu Ratna kesal. Dia berusaha membangunkan Pak Wisnu kembali. Namun sang suami susah untuk dibangunkan.
Terpaksa wanita parubaya itu beranjak dan lekas keluar kamar sendirian. Kicauan langkah cek berbaur dengan burung hantu, ditambah gemerisik daun-daun yang diterpa angin membuat malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Bu Ratna membuka pintu dapur pelan, netranya melihat kebun singkong yang gelap. Nyalinya mendadak ciut, ingin sekali dia berbalik arah, mengempaskan tubuhnya ke ranjang serta bersembunyi di balik punggung sang suami. Namun dia tidak lagi bisa menahan hasrat untuk berkemih, membuang ketakutan di pikirannya. Lekas Bu Ratna berlari kecil menuju bilik mandi. Letak bilik tersebut berada di sisi timur rumah. Tampak redup, hanya lampu oranye yang menerangi. Kelegaan langsung dirasakan oleh Bu Ratna. Dia keluar setelah menuntaskan hasratnya. Namun tiba-tiba saja sekelebat bayangan muncul di halaman Rasmi. Wanita parubaya itu melihat samar seorang berjongkok di bawah pohon sawo. Tapi ketika dia mengerjapkan mata, sosok tersebut menghilang. Hembusan angin yang cukup kencang seolah menyadarkan Bu Ratna. Bulu kuduknya langsung berdiri membuat dia mengusap tengkuk sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Suara debuman ranjang membuat Pak Wisnu langsung tersadar. Dia menoleh ke belakang mendapati istrinya yang bersembunyi di balik punggungnya. Ada apa, Bu? Jangan berisik. Ini tengah malam. Bu Ratna menegakkan kepalanya. Dia mengintip untuk melihat sang suami. Raut tegang masih terlihat, bahkan kedua matanya bergerak-gerak menjelaskan ketakutan. Ibu tadi lihat penampakan, Pak. Takut. Penampakan? Iya, Pak, di rumah Rasmi di pohon sawo. Pak Wisnu menghela napas. Dia kembali ke posisi semula untuk kembali tidur. Dia merasa jika perkataan istrinya hanya bulan semata. Bapak tidak percaya, Ibu serius loh. Pak Wisnu bergerak menyamakan posisinya sembari berkata, Ibu salah lihat. Udahlah, kembali tidur, subuh masih beberapa jam lagi. Bu Ratna mencebikkan bibirnya. Dia lekas menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Kembali tidur sepertinya keputusan yang benar, tetapi beberapa kali dia mencoba larut dalam mimpi. Sayang, yang ada hanya sosok orang yang berjongkok terus berkelebat di matanya. Rasmi melangkah dengan santai menuju rumahnya, lebih tepatnya rumah peninggalan almarhum Dani yang banyak kenangan. Semalam wanita itu memutuskan untuk menginap di rumah Ambar setelah membantu ibunya menyiapkan sarapan. Lekas dia pulang dengan alasan ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kaki Rasmi menginjak embun dari rerumputan jalan meskipun matahari mulai melakukan tugasnya. Hawa dingin sungguh masih menusuk tulang. Kicau burung terdengar bersahutan membuat pagi ini terasa lelah hidup. Rasmi tersenyum ketika melihat anak-anak dusun berangkat ke sekolah. Mereka serentak berjalan kaki karena letak sekolah dasar cukup dekat. Senyum Rasmi terus mengembang ketika beberapa tetangga berpapasan dengannya. Mereka memulai aktivitas masing-masing, seperti menyapu halaman, menjemur pakaian, bahkan di pagi hari seperti ini sudah ada ibu-ibu yang bercengkrama. Langkah Rasmi melewati pos roda. Di sana kalau pagi memang digunakan Bu Ningsi untuk berjualan sayuran. Beberapa wanita tampak berkerumun di sana. Salah satunya Bu Ratna. Dari mana, Ras? Dari rumah ibu saya, Bunda. Kening Bu Ratna berkerut melihat Rasmi, ingatannya semalam pun muncul. Lekas wanita itu bertanya, kamu semalam tidur di rumah ibumu, Ras? Iya, Bu, biasalah, kangen. Emangnya kenapa, Bu? Ratna menggeleng. Senyum tipis dia perlihatkan sebagai jawaban. Bagaimanapun juga kejadian semalam tidak boleh ada yang tahu. Wanita parubaya itu kasihan dengan Rasmi. Jangan sampai warga membicarakan hal yang tidak-tidak. Bisa saja apa yang dikatakan sang suami benar, dirinya hanya berhalusinasi. Memangnya kamu tidak capek mondar-mandir, Ras? Kenapa tidak pindah saja tinggal dengan ibumu?
Rasmi tersenyum tipis. Beberapa warga seringkali menanyakan hal itu, namun bagi Rasmi sering datang ke rumah ibunya adalah satu hal yang menarik. Dia bisa menggunakan setiap langkah menuju rumah Ambar sebagai hiburan tersendiri di saat sepi. Lebih baik bolak-balik, Bu. Bisa untuk olahraga meskipun tidak tiap hari, Bu Dini. Ya tidak apa-apa toh ibu-ibu. Itu kegiatan yang bagus buat kesehatan. Lagian rumah Bu Ambar tidak jauh-jauh amat ya kan? Iya sih Mbak Dewi. Rasmi lekas berpamitan pada mereka. Dia ingat jika belum membereskan rumah. Melihat itu Bu Ratna juga ikut pulang. Dia lekas menjangkau jaraknya dengan Rasmi. Ras? Iya Bu. Kamu serius semalam tidur di rumah ibumu? Rasmi mengangguk. Dia melihat raut wajah tetangganya yang berbeda dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang ingin diceritakan oleh Bu Ratna. Tetapi wanita parubaya itu ragu. Ada apa Bunda? Entah mataku atau bagaimana. Semalam aku lihat penampakan di rumahmu. Rasmi mengupas pisang raja yang tadi Ambar beri. Dia akan membuat pisang goreng untuk menemani sore hari. Terlihat mendung mulai menguasai langit, padahal musim hujan masih beberapa bulan lagi. Memang sekarang musim tidak bisa diprediksi, hujan bisa datang kapan saja. Lekas dia meninggalkan sejenak adonannya yang sudah siap, kemudian berjalan keluar untuk mengangkat jemuran. Ada beberapa baju gamis miliknya yang belum sepenuhnya kering. Dia pun meletakkan baju tersebut di samping tembok yang mana memang untuk meletakkan baju setengah basah. Setelah meletakkan baju miliknya di kamar, Rasmi kembali ke dapur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Baru saja akan mengambil adonan, jantungnya seakan lepas ketika kakinya menginjak sesuatu. Untung saja dengan sigap tangannya berpegangan dengan ujung meja, membuat dia urung terjerembab ke lantai. Astagfirullah. Dia mengusap dadanya yang berdebar, kemudian melihat ke bawah meja yang mana kulit pisang berceceran. Segera Rasmi berjongkok. Dia memunguti kulit pisang tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Sejenak wanita cantik itu berpikir ketika mengupas pisang. Kulitnya dia masukkan ke dalam kresek. Namun sekarang bisa berceceran di lantai. Tidak hanya satu melainkan semuanya, sedangkan kresek yang sempat digunakan masih ada di atas meja. Rasmi pun teringat pembicaraannya dengan Bu Ratna pagi tadi. Wanita parubaya itu mengatakan dengan jujur jika melihat penampakan di halaman rumahnya. Dia tidak sepenuhnya percaya. Tidak ada sanggahan yang bisa dikatakan untuk Bu Ratna karena wanita parubaya itu mengatakan mungkin saja salah melihat. Azan asar berkumandang, terdengar merdu di telinga Rasmi. Dia baru saja selesai membuat pisang goreng juga teh panas untuk menemani sore harinya. Hujan dengan kapasitas sedang telah mengguyur. Terlihat beberapa genangan muncul di halaman. Rasmi dengan santai menikmati pisang gorengnya. Tetapi kilat sekejap mata muncul. Beberapa detik kemudian suara guru terdengar memekakan telinga. Tak berhenti di sana, lampu neon 10 watt yang menerangi ruang tamu langsung padam, membuat jantung Rasmi berdebar hebat. Wanita itu memang takut dengan gelap. Sebisa mungkin ada cahaya yang meneranginya. Langit tampak semakin mengelabu ketika dia membuka kelambu jendela depan. Rumah warga juga sepi padahal jam masih pukul 5 sore. Lekas Rasmi berjalan menuju dapur. Dia ingin mengambil cublik untuk menerangi rumah, namun tiba-tiba lampu kembali menyala, membuat dia berjalan menuju kamar untuk membereskan baju. Gerimis sejak tadi terus mengguyur. Sesekali guru pun terdengar seakan menggelinding di langit malam. Melihat intensitasnya yang turun, bisa dipastikan jika hujan tidak benar-benar berakhir. Meskipun begitu tidak menyurutkan para warga yang bertugas di pos kamling. Di sana sudah berkumpul Ruslan,
Pak Wisnu serta Pak Amin. Mereka berbincang-bincang ringan sambil bermain kartu seperti biasanya. Oh iya, kemarin itu istri saya bilang katanya melihat penampakan di depan rumah Rasmi. Penampakan? Iya, katanya ada orang berjongkok di bawah pohon sawo, Ruslan. Masa sih, bisa saja istri kamu salah lihat, no? Sebenarnya saya juga tidak percaya. Hanya saja wajahnya menjelaskan semuanya. Langkah serentak terdengar mendekat. Terlihat Arif dan Jaka datang membawa ceret kopi serta gorengan. Melihat itu Ruslan tersenyum. Dia lekas menggeser agar mereka berdua bisa duduk. Kalau begini ceritanya enak nih. Ruslan mengambil gorengan. Arif yang mendengar lekas mencibirkan bibirnya. Dia menatap Ruslan sembari berkata, enak kalau tinggal makan, jangan lupa iuran di akhir acara. Ternyata begini kelakuan kamu, Rip. Memangnya kenapa? Hidup itu tidak lepas dari duit. Belum selesai lelaki tamun itu berbicara, terpaksa dia melihat sekeliling ketika mendengar tawa pelan tepat di telinganya. Netranya awas menatap Jaka, tetapi wajah datar lelaki berudeng itu melenyapkan dugaannya. Aku kira kamu ketawa baru aja. Jaka mengerenyitkan kening. Dia merasa aneh ketika mendengar Arif berkata seperti itu. Lekas dia menunjuk Pak Amin sembari berkata, Pak Amin, mungkin aku tidak ketawa. Aku dengar jika tawa itu tepat di telingaku dan itu memang tidak mungkin kamu, Jak. Apa jangan-jangan arwah Mas Dani? Kata Pak Wisnu kemarin istrinya melihat penampakan di rumah yang Mbak Rasmi tinggali sekarang. Jaka mengangkat sebelah alisnya. Kebiasaan lelaki itu ketika mendengar sesuatu yang baru. Dia melihat Pak Wisnu yang mengangguk, kemudian menceritakan kejadian yang dialami istrinya. Ini pertama kali Jaka mendengar penampakan yang dialami oleh Bu Ratna. Dia pun belum pernah melihat makhluk gaib. Meskipun begitu, dia percaya jika Allah menciptakan sesuatu yang tidak tampak mata biasa. Arif yang bersebelahan dengan Ruslan lekas melayangkan tangannya cukup keras hingga lelaki berkumis itu merasa kesakitan. Sakit, Rip. Makanya kalau bicara jangan mengada-ada. Sama aja kamu itu membuat orang salah sangka. Iya, itu tidak mungkin, bisa jadi salah melihat. Dah, jangan geger, waktunya keliling. Sobat yang mau. Semua orang melihat saling menatap, kemudian saling menunjuk. Melihat itu Jaka pun mengalah. Dia mengajak Arif untuk berkeliling kampung. Sebagai warga yang baik, dia ingin memastikan keadaan dusun Lawangan aman dari bahaya. Perlahan Rasmi terjaga. Dia mengerjap ketika kedua matanya melihat ke arah lampu kamar. Lekas wanita itu bangun karena merasakan pundaknya sakit akibat tidur tidak benar. Sembari menguap, Rasmi menelisik baju-baju yang berserakan di ranjang. Keningnya berkerut. Tentu hal itu menimbulkan tanda tanya besar di kepalanya. Dia merasa janggal ketika baju yang sempat dilipat berantakan kembali. Apa kakiku yang merusak baju yang sudah aku lipat tadi? Netranya menoleh ke arah jam dinding yang berada di atas pintu. Jam tersebut menunjukkan pukul 11 malam. Guru sesekali terdengar. Hawa dingin juga menyeruak melalui sela-sela jendela. Tanpa berpikir panjang yang aneh, lekas Rasmi kembali melipat baju-bajunya agar bisa kembali tidur. Baru satu baju yang dia lipat, lampu kamar tiba-tiba padam membuat Rasmi memeki kaget. Astagfirullahaladzim, kenapa lampunya mati lagi? Jantungnya berdebar kencang. Sudah dikatakan wanita itu takut kegelapan. Terpaksa dia bangkit, pelan-pelan berjalan keluar kamar sembari meraba dinding. Cukup lama hingga akhirnya usaha itu membawanya sampai lincak yang ada di dapur. Lekas Rasmi berjongkok mengambil cubik serta pemantik yang memang selalu diletakkan di bawah sana. Tak ada penerangan yang membantunya, hanya sorot rembulan yang tampak terang. Dilihat dari ventilasi membuat Rasmi cepat-cepat menyalakan pemantik tersebut.
Seperti ada yang janggal, entah kenapa beberapa kali percobaan api selalu mati. Hanya menyisakan bau khas yang lama-lama berubah menjadi anyir. Padahal kala itu angin tidak berhembus sama sekali. Guru yang tadinya bersautan pun mendadak lenyap. Tanpa Rasmi sadari, sosok lusuh dengan kuncir di kepala tepat berada di belakang tubuhnya. Sosok tersebut selalu meniup api yang Rasmi nyalakan. Aroma bangkai mendadak mengusik penciuman. Refleks tangan wanita itu mengusap hidung sembari menelisik sekitar dapur. Apa ada bangkai tikus ya? Semakin lama suasana terasa mencekam. Angin semilir membuat badan Rasmi meremang. Di saat itu, dia terus berusaha untuk menghidupkan cublik. Usaha pun berhasil, benda tersebut akhirnya bisa menyala. Setelah berhasil menyalakan cublik, Rasmi bermaksud kembali ke kamar. Langkahnya pelan sembari berusaha agar cublik tidak padam. Namun kakinya terpaksa berhenti saat dia melihat ada sesuatu yang menghadang jalannya. Penerangan dari cublik membuat sosok tersebut tampak samar bersandar di tembok dekat pintu kamar. Napas Rasmi tercekat, badannya juga kaku. Hanya netra aswatnya yang terus menelisik sosok tersebut. Kain putih yang membungkus tampak lusuh, kedua matanya membelalak seakan mengikat ruang gerak Rasmi dengan tajam. Jantung wanita itu berdebar kencang. Sungguh ini pertama kalinya dia melihat sesuatu yang menyeramkan. Hidung sosok tersebut pun masih tersumbat kapas. Darah busuk mengucur dari wajah yang terkelupas, terus turun merembes bersatu dengan kain lusuh yang membungkus tubuhnya. Dan jangan lupa dengan ikatan di kepalanya. Ikatan itu ikut bergerak seiring sosok itu membenturkan kepalanya ke dinding. Menyeringnya dia berkata, "Cantik sekali istriku." Kencangnya angin membuat cublik yang Rasmi bawa pun padam. Kilat tiba-tiba menyorot sekedip mata, membuat ruang tengah yang menyatu dengan dapur tampak terang sekejap. Jaka dan Arif melewati jalan utama. Terlihat warung Mak Siti yang tutup sejak sore akibat hujan. Sejak tadi Arif terus berbicara, sedangkan Jaka sesekali menanggapi. Tak lama kemudian mereka melewati rumah besar yang berdiri kokoh seperti pemiliknya, yaitu Panji. Melihat rumah itu, Arif lekas berkata, "Setelah kemarin pergi malam-malam, bos kamu kok tidak kelihatan, Jak?" "Dia sibuk mengurus ladang tebu." "Walah gitu, dasar orang kaya, sepertinya bosmu itu lupa bersenang-senang." Hujan yang turun menyisakan genangan di beberapa tempat, membuat mereka harus memilih jalan yang benar. Jaket parasut membungkus tubuh Jaka, berbeda dengan Arif yang menutupi tubuhnya dari gerimis menggunakan sarung. Sesekali senter menyorot tempat-tempat gelap yang mana biasanya sering digunakan untuk persembunyian maling. Syukur dari dahulu dusun Lawangan aman dari hal seperti itu, tetapi tidak menuntut kemungkinan kejahatan akan terjadi. Maka dari itu mereka membentuk grup berjaga di pos Kambling setiap harinya. Siapa tuh?" Jaka lekas menoleh. Dia melihat Arif mendekat sembari menyorotkan senter ke arah sana. Penasaran, lelaki berudeng itu pun mendekat. Mungkin saja itu ibunya yang mencari jambu, padahal buahnya tidak selebat kemarin. "Ada apa, Arif?" Diam-diam Arif tertawa geli saat tahu Jaka ikut memastikan. Lekas dia berbalik sembari berteriak di depan wajah lelaki berudeng itu, "Pocong!" Mendengar ucapan Arif yang mendadak, Jaka berjingkat kaget. Dia langsung merap wajah tembam lelaki yang memiliki nama Syarif Hidayatullah tersebut dengan kesal. "Tapi bohong. Makanya jangan terlalu serius. Aku lihat sejak tadi kamu tegang, Jak. Tanganmu bau terasi, Jak. Jangan bergurau seperti itu, ah." Dia pun berbelok menuju gang yang nantinya menembus jalan utama dari sisi lain.
Sedangkan lelaki bertubuh tambun itu lekas mengikuti dari belakang. Memangnya kenapa sih, Jak? Kita bergorokan untuk memecah kesunyian agar tidak kaku gitu. Guruan kamu tidak lucu. Yang ada malah mendatangkan mereka. Mendengar apa yang dikatakan Jaka, Arif langsung kaget. Dia sadar telah menyebut hantu yang paling menyeramkan menurutnya. Besar kemungkinan apa yang Jaka bilang tadi bisa terjadi. Hal itu membuat Arif lekas beringsut ke arah Jaka. Dia memeluk lengan lelaki berudeng itu erat. Kilat berkelebat membentuk akar di langit malam. Tidak lama kemudian guru terdengar keras memekakan telinga. Mendadak suasana sekitar menjadi sunyi mencekam tanpa angin. Gerimis yang turun pun lekas berhenti. Jaka ingin melepaskan pelukan Arif, tetapi teriakan seseorang membuat mereka berdua terdiam. Siapa itu, Jak? Apa gara-gara guruanku tadi? Ih, takut. Jaka melihat sekeliling. Tanpa menghiraukan Arif, lekas dia berjalan. Dia merasa jika teriakan itu berasal dari rumah peninggalan Dani, yang mana di sana Rasmi tinggal sendirian. Setelah beberapa langkah, Jaka sampai di depan rumah tersebut yang tampak gelap gulita. Jak, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan Mbak Rasmi. Swear aku tidak bohong. Ruslan sejenak menatap Wandi yang duduk di sampingnya. Lelaki itu kurang percaya dengan cerita Arif. Dia tahu bagaimana perangai lelaki bertubuh tambun itu saat sudah dipercaya. Pada akhirnya cerita yang tampak nyata hanya guruan semata. Allah, aku tidak percaya dengan ceritamu. Ya kan, Wan? Wandi mengangguk setuju. Dia dengan santai menyantap kerupuk membuat suara kriuknya terdengar cukup berisik. Kamu itu kebiasaan kalau sudah dipercaya pada akhirnya tapi bohong. Iya sih, tapi ini serius, weh. Aku nggak bohong. Kejadiannya ada di depan mata. Kalian ini membicarakan soal Rasmi, istri dari almarhum Ustadz Dani. Apa tidak malu? Mak Siti mengeluarkan suaranya. Wanita parubaya itu berada di balik pembatas warung sembari mengadu kopi pesanan mereka. Mendengar cerita Arif tentang keanehan di rumah peninggalan Dani membuatnya tidak percaya. Bagaimanapun juga rumah yang Rasmi tempati adalah rumah peninggalan Dani. Lelaki itu rajin ngaji, tentu saja rumahnya bebas dari gangguan. Dia muncul dengan membawa nampan, kemudian meletakkan satu persatu kopi dengan kepulan asap di depan mereka bertiga. Kalian kenapa tidak percaya sama aku sih? Apa mau aku panggilkan Jaka? Semalam aku keliling dusun sama lelaki itu. Dengar kalian, waktu geledik berbunyi sangat keras. Ruslan meletakkan gelas di meja kayu. Baru saja lelaki itu menuangkan kopi ke atas lapik agar panasnya sedikit menghilang. Setelahnya dia menatap Arif sembari mengangguk. Semalam memang suara guru terdengar keras. Kendati begitu bisa membuat mereka yang berkumpul di pos ronda sangat terkejut. Iya, dengar waktu itu aku sama Pak Wisnu, Pak Amin asik bermain kartu. Tak lama Rusdi datang sama ini orang. Nah, saat itulah teriakan Mbak Rasmi terdengar. Malam itu setelah suara guru menggelegar, Arif serta Jaka mendengar suara teriakan seorang wanita. Lelaki tambun itu sebenarnya takut, tetapi setelah Jaka mengatakan jika yang berteriak berasal dari rumah almarhum Dani, dia pun yakin suara itu milik Rasmi, si janda baru di dusun Lawangan. Siapa lagi yang berteriak jika bukan wanita itu, karena setelah meninggalnya Dani, Rasmi hidup sendirian. Maka dari itu dia mengikuti Jaka datang ke rumah tersebut yang hanya beberapa langkah dari tempat mereka sempat berhenti. Sampai di sana rumah itu terlihat gelap, padahal di dusun tidak sedang mati lampu. Membawa serta keberanian yang terisi penuh, Arif mengikuti Jaka dengan langkah lebar. Hawa dingin malam itu terasa lebih dingin ketika memasuki halaman.
Tetapi lama-kelamaan hawa tersebut memunculkan efek panas yang tidak nyaman. Ketukan di daun pintu tidak membuat sang pemilik rumah cepat-cepat membukanya, bahkan ketika panggilan ikut dilayangkan pun hasilnya nihil. Pada akhirnya Arif mengikuti ajakan Jaka untuk mendobrak pintu. Tak ada pilihan lain, takutnya terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa. Dalam 3 kali sentakan bertenaga, pintu dengan ukiran unik itu terbuka bersama dentuman keras akibat membentur tembok. Sembari mengusap bahunya yang terasa kebas, Arif masuk ke dalam rumah. Aroma bangkai samar merasuki hidung. Ketika sampai di ruang tengah, sorot senter memperlihatkan Rasmi yang tergeletak dengan cublik tumpah ruah. Jaka berusaha membangunkan wanita itu dengan mencipratkan air. Sedangkan Arif sendiri masih sempat menelisik sekitar ruangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hingga tidak lama kemudian Rasmi tersadar. Jaka bisa melihat raut ketakutan di wajah ayu janda tersebut. Pertanyaan yang diajukannya pun hanya terjawab dengan kata baik-baik saja. Berbeda dengan Arif, lelaki itu tidak serta-merta mendengar percakapan antara Rasmi dan Jaka. Dia fokus ke arah luar jendela samping dipan. Dalam kilatan petir yang samar, dirinya bisa melihat sosok yang sempat dia jadikan gurauan. Aku lihat pocongnya Mas Dani. Sosok tersebut berdiri di luar jendela dapur rumah Mbak Rasmi. Jangan ngarang kamu, Rep. Ruslan mengangguk setuju. Lelaki berkumis itu menatap Arif fokus sambil berkata, "Ya kamu jangan asal bicara. Tapi apa iya itu benar pocongnya Mas Dani?" "Mataku bilang itu Mas Dani meskipun rumah Mbak Rasmi waktu itu gelap. Tapi aku yakin kalau itu arwah suaminya." "Terus apa yang kamu lakukan setelah itu, Rep?" Arif kok dilawan? Ya larilah aku setelahnya. Kemudian duduk di serambi musola menunggu Jaka menyalakan sekering listrik. Aku kok malah kagetnya pas kamu lari, Rep. Lah kenapa, Mak? Sama-sama demit, kenapa takut? Tanpa mereka tahu, Bu Ningsih yang ada di depan warung Mak Siti mendengar semua yang diceritakan oleh Arif. Dia amat terkejut mendengar jika arwah Dani bergentayangan. Dia bergidik berniat pergi dari sana. Gelak tawa masih terdengar sampai di luar. Bu Ningsih yang berbalik langsung menubruk lengan Jaka yang akan masuk ke warung. Istri dari Pak Amin itu memengki kesakitan. Dia menyentuh pundaknya sambil menatap Jaka tajam. "Walah Jaka, kalau jalan itu lihat depan." Lelaki berudeng itu menatap Bu Ningsih heran. Dia merasa tidak bersalah, tetapi terkena amukan. Begitupun semua yang ada di warung. Mereka juga menyaksikan marahnya Bu Ningsih kepada Jaka. "Lah ngapain Ningsih di situ?" Jaka menggeleng. Dia masuk ke dalam warung untuk memesan kopi pahit. Di sana juga lelaki itu langsung diinterogasi oleh teman-temannya soal apa yang dialami Arif. Goresan senja di langit barat terlihat elok dipandang netra. Kepakan sayap kelelawar yang terbang rendah menyambut sukacita hari yang perlahan berganti. Sungguh itu salah satu pesona alam yang begitu disukai oleh Rasmi. Sejak dahulu dia selalu berdiri di balik jendela melihat goresan jingga di langit dari sore menuju malam untuk mensyukuri keindahan yang Tuhan ciptakan. Senja menjadi suatu yang patut disyukuri. Tidak hanya indah tapi juga bisa menenangkan hati. Berbeda dengan hari ini, Rasmi sejak kemarin merasakan badannya meriang. Dia selalu menggigil saat malam menjelang datang. Seperti sekarang, wanita cantik itu lebih memilih mendekati lemari pakaian. Sehelai jaket yang cukup tebal lekas membungkus tubuh mungilnya. Dia mengira jika mengenakan jaket milik almarhum sang suami akan bisa menghangatkan tubuhnya, namun getaran di tubuh tidak lekas menghilang. Padahal hari ini dia ingin sekali mengikuti acara rutinan di musola Baitur Rahim. Para warga akan tahlilan bersama setiap hari Kamis malam Jumat. Biasanya tahlilan tersebut berlangsung setelah sholat maghrib.
Melihat jam yang menunjukkan pukul 5:30, maka azan sebentar lagi berkumandang. Berselimut jaket milik Dani, Rasmi berjalan meninggalkan kamar. Dia menutup jendela yang ada di ruang tengah, begitupun dengan ruang tamu. Setelahnya lekas dia menekan saklar lampu, membuat cahaya dari neon 10 watt menerangi rumahnya. Tak lama kemudian gema azan maghrib terdengar lantang. Bersamaan dengan itu Rasmi merasakan perutnya melilit. Keningnya berkerut ketika sakit yang dirasakan semakin menjadi. Kedua kakinya lunglai, membuat tubuh lemah itu langsung terjerembab ke lantai. Rintihan terdengar samar di antara lantunan demi lantunan azan maghrib. Tak tinggal diam, Rasmi lekas meremas perutnya, memijat pelan dari pinggang, punggung, serta kembali ke bagian perut. Kenapa perutku sakit sekali, ya Allah? Rasmi terus memberikan pijatan di sana. Kedua netranya berlinang sebagai tanda kesakitannya amat sangat. Mendadak dia merasakan perutnya bergejolak, seakan bagian dalam tubuhnya diremas dan diaduk-aduk. Hingga sesuatu dengan cepat menuju kerongkongan. Rasa kental serta hangat membuat dia refleks mengeluarkan secara gesit. "Kamu sholat, Budi?" tanya Mbak Marni ketika melihat Ambar menutup pintu rumah. Wanita parubaya itu mengangguk. Setelah memastikan pintu tertutup rapat, lekas dia menuruni beberapa undakan. Senyum keibuan selalu singgah di wajahnya yang mulai menua. Segera dia mengajak Mbak Marni untuk berangkat ke musola bersama. 2 hari ini aku tidak bertemu dengan Rasmi, Bude. Senin malam dia tidur di rumah aku, mungkin besok dia akan datang. Membicarakan soal putrinya, Ambar menjadi kepikiran. Biasanya 3 hari sekali Rasmi selalu mengunjungi dirinya. Seharusnya tadi pagi sayangnya sang anak tidak datang. Pikiran seorang ibu memang sangat sensitif. Dia takut terjadi apa-apa dengan putrinya. Rencana setelah sholat maghrib, Ambar akan mengunjungi Rasmi. Biarlah harus absen tahlilan rutin, perasaannya sudah tidak karuan sebelum melihat keadaannya secara langsung. Cukup lama menunggu doa selesai sholat maghrib, setelahnya Ambar lekas menjawil lengan Mbak Marni sembari berkata, "Mar, aku ke rumah Rasmi dulu ya." "Budi mau ke rumah Rasmi? Memangnya ada apa, Budi?" "Sepertinya anak itu tidak jemaah, aku takut terjadi apa-apa." Sejak tadi fokus Ambar buyar. Dia meyakini jika bertemu dengan Rasmi di musola. Akan tetapi keyakinannya itu lurus saat tidak ada tanda-tanda kemunculan putrinya. Perasaan khawatir semakin membumbung tinggi. Dia harus menemui anak itu sekarang juga. Langkah tegas membawanya menyusuri jalan menuju rumah peninggalan Dani. Sesekali dia akan mengangguk ketika beberapa tetangganya menyapa. Pohon sawo yang tumbuh di halaman tampak menjulang gagah. Ambar mengerenyitkan kening ketika pintu rumah masih tertutup rapat. Padahal biasanya setelah maghrib putrinya selalu membuka kembali pintu tersebut. "Duh, assalamualaikum." Rasmi menoleh ke arah pintu ketika mendengar suara yang dikenali. Dia tidak menyangka jika Ambar datang menemuinya. Tangan yang memegang sehelai kain tampak bergetar. Secepat mungkin dia membersihkan bekas di ubin. Setelah selesai, sekali lagi wanita itu menelisik dengan jeli. Dia tidak mau sampai ibunya tahu keanehan yang terjadi dengannya. "Assalamualaikum, Rasmi." Ambar kembali mengucapkan salam ketika sekali tidak membuat putrinya datang. Dia pun mencoba menekan gagang pintu. Ternyata tidak dikunci. Bersamaan itu juga Rasmi menyibak ke lampu yang menjadi pembatas ruang tengah. Dia tersenyum begitu melihat Ambar. Netra tua milik wanita parubaya itu menelisik penampilan Rasmi yang amat kacau. Wajah pucat, area bawah mata yang menggelap, serta keringat tercetak di kerudungnya membuat Ambar khawatir. Apa yang dia takutkan benar-benar terjadi. Putrinya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lekas Ambar mengikis jaraknya dengan Rasmi.
Dia menyentuh bahu yang masih terlapis jaket tebal. Kamu sakit, kenapa tidak bilang sama ibu? Rasmi tidak apa-apa, hanya kehujanan kemarin. Ya Allah, Do, meskipun begitu kamu harus bilang sama ibu. Bagaimanapun juga ibu khawatir, Rasmi. Ambar menuntun Rasmi untuk masuk ke dalam. Dia menyuruh agar putrinya istirahat. Namun pandangan mata Ambar melihat kebercak di kerudung instan yang Rasmi kenakan. Kerudung kamu kenapa, Dok? Rasmi kaget. Dia menunduk melihat ke arah kerudungnya, tampak bercak darah jelas karena warna terang kerudung yang dia kenakan. Segera Rasmi memasukkannya ke dalam jaket sembari menggeleng. Tadi terkena kopi. Kopi. Kening Ambar berkerut menandakan kalau wanita parubaya itu tidak lekas percaya. Acara rutinan Kamis malam Jumat baru saja selesai. Cukup banyak para warga yang ikut ke musola. Mereka pulang setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Begitu juga dengan sekumpulan ibu-ibu yang berjalan pelan sembari bercengkrama. Melihat gerak-gerik wajah mereka, sepertinya ada sesuatu yang membuat kengerian muncul. Jelas saja jika hal itu terjadi karena di sana ada Bu Ningsih. Dia sedang mengutarakan apa yang didengarnya tadi pagi. Ih, masa sih Bu RT? Kapan sih Bu Ali saya ini bercanda? Kan waktu itu saya pernah bilang, kalau ada orang yang meninggalnya tidak masuk akal, pasti arwahnya bergentayangan. Iya juga ya, Mas Dani kan meninggalnya tanpa sebab yang jelas. Tapi Bu Ningsih tahu dari mana kalau arwah Mas Dani gentayangan? Bu Ningsih menatap Mbak Dewi, matanya berbinar semangat. Namun saat mulai bercerita, Bu Ali lekas mencetus sembari menunjukkan rumah miliknya. Ceritanya dilanjut di rumah saya saja, yuk. Malam itu suasana tampak lebih hangat dan ramai. Tawa anak-anak dusun terdengar seperti biasanya karena hari ini hujan tidak turun. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga langsung berbelok ke rumah Bu Ali. Sampai di sana, Bu Ningsih lekas melanjutkan ceritanya. Jadi Bu RT tahu dari cerita Arif? Ya, aku tidak sengaja mendengar siang tadi ketika mau beli gorengan. Kalian tidak takut gitu demi menghantui dusun kita? Iya takut dong Bu RT. Mereka tampak cemas saat membayangkan pocong berkeliaran di dusun serta mengganggu para warga. Untuk pertama kalinya ada hal seperti itu di dusun Lawangan. Ingin sekali tidak mempercayai cerita dari istri ketua RT, lantaran yang menjadi arwah gentayangan adalah seorang ustadz. Namun saya kurang percaya Bu Ningsih. Kenapa tidak percaya sih, Wi? Sudah terbukti Bu Ratna saja beberapa hari yang lalu melihat penampakan di halaman Rasmi. Masa saya kok tidak tahu, Bu? Bu Ningsih terlihat mencebikkan bibirnya. Wanita bergincu merah itu tampak bangga karena dia lebih dahulu tahu dari teman-temannya. Tidak hanya berpenampilan mewah, sejak dahulu istri Pak Amin ini gemar sekali bergosip. Bahkan seluruh dusun menjulukinya sebagai bakul gosip. Ningsih istri ketua RT kok tidak tahu? Ningsih tersenyum bangga. Langkah serempak terdengar mendekat. Bu Dini, Bu Lastri, serta beberapa ibu-ibu lainnya baru pulang dari musola. Mereka penasaran ketika melihat rumah Bu Ali ramai. Lekas tanpa banyak kata, Bu Dini mendekat diikuti ibu-ibu lainnya. Gitu ya, Bu Ningsih kumpul-kumpul tetapi tidak ngajak saya. Bu Ningsih meringis ketika melihat Bu Dini datang. Dia segera menggeser duduknya agar mereka yang baru saja datang kebagian. Sini, ada berita mengejutkan. Ada apa, Bu? Bu Dini menepuk pundak Bu Ningsih pelan sembari berkata, cerita dari awal dong, Bu Ning. Saya tidak tahu nih, baru sampai. Begini, saya mendengar dari Arif, katanya suami Rasmi gentayangan. Apa? Maksud Bu Ningsih Mas Dani? Iyalah, siapa lagi suaminya Rasmi? Malam semakin larut, Rasmi merasakan gerah di tubuhnya karena tidur masih menggunakan jaket milik Dani. Lekas dia bangun, kemudian melepaskan jaket yang dikenakannya.
Netranya menatap Ambar yang tidur nyenyak di sampingnya. Sesekali dia mengibaskan tangan ketika nyamuk berkelebat di sekitar telinga. Sejak melihat keadaan Rasmi yang mengenaskan, Ambar bertekad untuk merawat putrinya sampai sembuh. Tadi wanita parubaya itu membuat bubur untuk makan malam Rasmi. Dia juga membuatkan wedang jahe agar mengurangi mual yang wanita ayu itu keluhkan. Rasmi menghela napas pelan, tangannya mengusap peluh yang mengalir di pelipis. Sakit perut yang dirasakannya hilang, tetapi kering di tenggorokannya membuat dia turun dari ranjang dengan pelan agar tidak mengganggu tidur Ambar. Setelah sampai di dapur dan mengisi muk miliknya dengan air, Rasmi kembali lagi ke kamar. Namun langkahnya terhenti ketika sayup suara aneh terdengar. Wanita itu mengerutkan kening sembari mempertajam pendengarannya. Kedua matanya menoleh ke arah ruang tamu. Kelambu pembatas tampak berkibar pelan. Dia yakin suara tersebut berasal dari halaman rumah. Suara tersebut amat berat, seperti seseorang yang melompat dengan pelan. Rasa penasaran membuat Rasmi berjalan ke ruang tamu. Dia ingin memastikan siapa orang yang ada di luar malam-malam. Rasmi sengaja tidak menyalakan lampu ruang tamu. Dengan berani dia menyibak sedikit tirai jendela. Sorot senter lekas mengenai matanya membuat dia mengerenyit kaget dan menutup kembali tirai tersebut. Itu kan Mas Jaka. Kenapa dia malam-malam di sini? Wanita itu kembali mengintip di sela-sela tirai. Dia melihat gelagat aneh Jaka yang sedang menelisik sekitar bunga-bunga miliknya. Setitik perasaan buruk muncul. Rasmi berpikir jika lelaki berudeng itu akan berbuat hal buruk di rumahnya. Ingin sekali Rasmi menegur, tapi keberaniannya menciut. Bersamaan dengan itu juga dia merasakan pundaknya ditepuk seseorang dengan pelan. Sekejap mata dia menoleh ke belakang. Napasnya berembus lega ketika Ambar pelakunya. Kamu ngapain di sini? Doa ibu cari kamu. Melihat Ambar berada di sana, Rasmi segera menarik lengan ibunya agar melihat ke halaman. Namun sayang sekali apa yang ingin diperlihatkan ternyata sudah pergi. Mana katanya ada Jaka? Tadi Mas Jaka ada di situ, Bu. Gelagatnya sangat mencurigakan. Ambar menghela napas tegas. Wanita parubaya itu tidak setuju dengan prasangka buruk yang Rasmi katakan. Lekas dia menutup tirai dengan benar, kemudian mengajak putrinya kembali tidur. Ibu sudah bilang jangan berprasangka buruk, ndak ilok. Mbok Nem mengerjapkan mata. Tawa anak-anak di sebelah rumah membuatnya terbangun. Terangnya langit tampak dari genting kaca yang terpasang di atap kamarnya. Wanita tua itu tidak sadar jika hari telah berganti pagi. Sepelan mungkin dia beranjak dari dipan berkasur kupu tarung. Kaki keriput yang menyembulkan otot-otot itu lekas memakai sandal. Lapar terasa menekan perutnya. Mbok Nem meninggalkan kamar segera, tidak perlu menuju dapur. Di meja kecil ruang tengah sudah tergolek sebuntel makanan seperti biasanya. Nasi kuning serta lauk kesukaan tampak menggugah selera. Hingga segaris senyum tulus menghiasi wajah Mbok Nem. Hatinya terenyuh kala Jaka selalu peduli, meskipun acap kali dia kesal dan tidak menghiraukan putranya tersebut. Jaka asik melamun di teras rumah. Jelas terlihat kala mengacukan puntung yang terselip di antara jemarinya. Suara sapaan pun tidak sampai telinga, membuat mereka beranggapan beban hidup lelaki itu sangat berat. Padahal dia sedang memikirkan kejadian semalam. Apakah itu juga bisa disebut beban hidup? Sulit dipercaya jika apa yang dikatakan Ari benar adanya. Sepulang dari memangkas rambut, dia berencana ke pos kamling bersama Eko. Namun tiba tidak jauh dari rumah Rasmi, netranya melihat sosok berkuncir di halaman. Hanya dirinya yang melihat, bahkan ketika bertanya kepada Eko, lelaki yang baru saja lulus SMA itu tidak melihat apapun. Sosok tersebut tampak melompat lebar, kemudian menghilang di balik pohon sawo. Hal itu membuat Jaka tersentak. Lekas dia menyuruh Eko pergi terlebih dahulu, sedangkan dirinya mendekat untuk memastikan.
Tiba di sekitar pohon sawo, sosok tersebut menghilang, menyisakan bau bangkai yang cukup menyengat. Penerangan dari lampu teras tidak menjangkau area tersebut. Hal itu membaca lekas menyorotkan senternya ke sana dan ke sekitarnya. Dia berpikir aroma bangkai muncul dari tikus mati, tetapi setelah mencari di sela-sela tanaman, dia tidak menemukan apapun. Hal itu membuat praduga tentang aroma bangkai berasal dari sosok tadi. Jaka menghela napas tegas. Dia bangkit setelah menghabiskan secangkir kopi. Puntung pun dia campurkan begitu saja di asbak kayu. Lekas dia masuk ke dalam rumah untuk meletakkan gelas. Tetapi tiba di sana dia melihat Mbok Nem tampil berbeda. Rambut ibunya yang biasa acak-acakan sekarang tergelung. Begitu juga dengan baju kebaya yang dikenakan tampak rapi. Tanpa lelaki itu sadari, senyum tersemah di wajahnya. Melihat Mbok Nem terlihat baik, dia merasa lega. Jaka juga heran dengan kelakuan aneh Mbok Nem. Di depan semua orang, wanita tua itu terlihat tidak waras. Namun berbeda ketika di rumah. Beberapa kali Jaka bertanya mengenai maksud ibunya. Hanya diam yang dia dapatkan. Kali ini lelaki berudeng itu mengikis jarak dengan Mbok Nem. Dia ingin kembali melayangkan tanya kepada wanita tua itu. Jaka yakin jika sang ibu tahu sesuatu tentang meninggalnya Dani. Bu Nem berdiri di balik jendela. Dia menatap anak-anak yang bermain kelereng. Mendengar putranya memanggil, lekas dia menoleh ke belakang. Raut wajah Jaka membuat dia tahu apa yang sedang putranya pikirkan. Bagaimanapun juga dia harus menceritakan apa yang dia lihat malam sebelum Dani meninggal. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Le. Itu memang sudah takdirnya Dani. Ibu benar tahu sesuatu. Mbok Nem mengangguk. Dia berjalan mendekati Jaka dan menceritakan semua kejadian secara jelas. Rasmi menyibak ke lampu kamar. Dia melihat Ambar yang sibuk membuat camilan. Senyum terukir di wajahnya yang pucat, kemudian berjalan pelan mendekati ibunya. Aroma ubi yang digoreng menguar di penciuman Rasmi. Dia menduduki dipan saat merasa kakinya bergetar. Entah kenapa semakin hari tubuhnya semakin lemah. Bahkan untuk bergerak pun seakan dipaksakan. Rasmi tidak berani meringis. Kesakitan itu dia telan dengan paksa agar Ambar tidak tahu. Bagaimanapun juga dia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Dok, sudah matang ini ubi gorengnya, kita makan di teras, ayo. Rasmi mengangguk. Lekas dia berdiri dibantu Ambar untuk sampai teras. Jam menunjukkan pukul 9 lebih 50 menit, tetapi matahari agaknya lebih memilih bersembunyi. Suasana seperti ini memang enak dinikmati dengan ubi goreng dan teh hangat. Mereka tampak santai menikmati sembari berbincang-bincang. Bagaimana, apa badanmu sudah lebih baik? Rasmi menatap ibunya sembari mengangguk mantap. Dengan susah payah dia menelan ubi tersebut. Miris sekali, sungguh tenggorokannya amat sakit bahkan hanya untuk menenggak air teh. Ibu tidak perlu khawatir, Rasmi baik-baik saja. Ibu jelas khawatir, Nduk. Bagaimanapun juga ibu melihat keadaan kamu semakin lemah. Wajahmu pucat sekali. Wanita itu meraih tangan Ambar. Dia menggenggam tangan ibunya dengan erat. Senyum menenangkan diperlihatkan agar ibunya percaya jika dirinya baik-baik saja. Namun mendadak rasa sakit muncul kembali. Jantungnya berdebar kala merasakan perutnya seakan diaduk dengan benda tajam. Ambar sadar dengan perubahan raut wajah sang putri ditambah genggaman tangan yang semakin erat membuat Ambar panik. Kamu kenapa, Nduk? Rasmi meringis, tubuhnya bergetar hingga tangisnya pecah secepat tangannya yang meremas perut. Mitsubishi L300 tampak lewat depan rumah peninggalan Dani. Di balik kemudi, Paji menatap mereka yang bersimpuh di teras. Senyum seringai muncul kala tahu apa yang terjadi dengan sang pujaan hati. Inilah yang diinginkan. Kesakitannya menggerogoti tubuh Rasmi secara perlahan.
Itulah akibatnya kau menolak diriku, Dinda. Awan gelap cepat menyelimuti bersamaan dengan angin lebih kencang dari biasanya. Suasana mendadak tegang, membingungkan. Kala Ambar merasakan ada yang tidak lazim dari Rasmi. Putrinya itu meringis, keringat serta air mata bersatu membanjiri pipi tirusnya. Agaknya Rasmi tidak bisa menahan kesakitan itu lagi. Dia memekik pelan, isi perutnya seakan terdorong untuk segera dikeluarkan. Ambar mendekap putrinya. Tangisan terus mengiringi kalimat istighfar yang terus terucap. Astagfirullahaladzim, Do. Kamu kenapa, Do? Astagfirullahaladzim, Rasmi. Isi lambung Rasmi benar-benar keluar. Gumpalan darah pekat menyembur bercampur ubi yang sempat dimakan. Kedua netranya terpejam erat. Kala merasa ada sesuatu yang tertinggal di mulutnya. Pelan jemari lentik itu mengambil apa yang ada di sana, tampak belatung menggeliat erotis, memaksa jantung untuk memberontak. Tentu wanita itu refleks mengibaskan tangannya. Dia amat syok melihat keadaannya sekarang yang amat mengerikan. Begitu juga dengan Ambar. Wanita parubaya itu diam terpaku, seakan nyawanya dirampas paksa, melihat kejadian aneh yang dialami putrinya secara langsung. Ibu. Tangisnya pecah, wajah Ayunya sangat kacau, mulutnya pun masih terdapat sisa-sisa darah. Di sisi lain Pak Wisnu sedang asik memberi makan burung. Sesekali dia bersiul, menggoda majikannya yang tampak berkicau riang. Sayup-sayup dia mendengar bising dari depan. Netranya melihat Rasmi dan Ambar saling berpelukan. Sesaat Pak Wisnu berpikir jika ibu dan anak itu saling melepas rindu, namun setelah dicermati lagi, suara tangisan disertai teriakan membuatnya terkejut. Bu, cepetan kesini, Bu. Sembari membawa sutil, Bu Ratna datang siap menyerbu Pak Wisnu dengan makian. Siang ini dia sibuk membuat serunding, tapi teriakan suaminya membuat wanita itu kesal. Pak, kan ibu pernah bilang jangan teriak-teriak. Kalau manggil itu datang Pak Wisnu lekas membungkam mulut Bu Ratna, agaknya bisa membuat wanita itu diam. Sembari menggerakkan hidung karena bau pakan burung, Bu Ratna melihat arah tunjuk sang suami. Loh, Mbak Ambar sama Rasmi kenapa itu, Pak? Lah Bapak terus tanya siapa? Melihat ada yang tidak beres, lekas keduanya mendekat sampai di sana terkejut melihat Rasmi yang tergolek tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, Jaka juga melihat kekacauan yang terjadi. Cepat kakinya menekan ban hordok bagian depan agar sepeda tua itu berhenti. Setelah turun, dia menyerahkan kepada Arif. Arif menerima sepeda miliknya dengan heran. Loh, Jak, kenapa? Kita sama-sama tidak tahu, jangan banyak tanya. Arif segera turun, kemudian menyandarkan hordoknya ke pohon sawo. Setelah itu dia berlari kecil mengikuti Jaka yang sudah masuk ke dalam rumah Rasmi. Sampai di teras, netra tajamnya menjekil. Dia melihat sesuatu yang menggeliat heboh di antara gumpalan-gumpalan darah yang berceceran di ubin. Penasaran dengan apa yang terjadi, kaki pendeknya terus melangkah masuk. Di sana tampak Ambar berusaha membangunkan Rasmi yang masih tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian datang Bu Ratna dengan membawa gelas berisi air. Melihat itu Jaka lekas berkata, Bu Ratna mau apa? Mau ngasih Rasmi minum agar cepat sadar. Jawab Bu Ratna tergesa-gesa. Dia telah bersimpu di samping Ambar, tetapi segera Jaka mencegahnya. Bu, lebih baik beri minyak gosok saja. Ya nanti kasih minum dulu. Sekarang, Bu. Jaka merebut gelas dari tangan Bu Ratna membuat wanita itu tampak geram. Melihat Bu Ratna yang kesal, Jaka lekas menjelaskan bahayanya memberi minum kepada seseorang yang sedang tidak sadarkan diri. Bahaya, Bunda Ratna. Mbak Rasmi bisa tersedak. Pingsan merupakan keadaan di saat kita tidak sadarkan diri secara mendadak. Keadaan itu terjadi ketika pembuluh darah semakin melebar, sehingga darah turun ke anggota badan lain membuat suplai darah ke otak berkurang.
Kebanyakan orang awam seringkali memberi air minum kepada seseorang yang sedang pingsan. Padahal hal itu sangat berbahaya, bisa membuat orang tersebut tersedak karena saat pingsan, seseorang tidak bisa mempertahankan jalan napasnya. Terus ini bagaimana putri saya, Nak Jaka? Budi Ambar tetap bangunkan Mbak Rasmi dengan suara lebih keras lagi. Coba juga gerakan tangannya. Jelas Jaka yang lekas memijak jempol kaki Rasmi. Kemudian lelaki itu menatap Bude Ratna. Tolong ambil minyak gosok, Bude. Kemudian labur pelipis Mbak Rasmi dengan minyak tersebut. Bu Ratna kembali masuk ke kamar setelah Ambar memberitahu letak minyak gosok. Tak menunggu lama wanita itu datang dan melaburi pelipis leher, tangan, serta kaki Rasmi. Rasmi, sadar, Ras. Arif terkekeh pelan. Dia mengikis jarak dengan Jaka sembari berkata, Manjur, keren Pak Dokter. Alhamdulillah, Dok. Ambar lega. Dia memeluk tubuh Rasmi dengan erat, kembali terisak. Jaka mengerenyitkan keningnya. Dia melihat netra Rasmi menatap ke atas terus-menerus. Hal itu membuat dia heran. Bahkan ketika Ambar memanggil, wanita itu tidak menanggapi. Dok, ya Allah, kamu kenapa, Rasmi? Mbak Rasmi kenapa itu, Jak? Matanya kok melotot begitu, tidak berkedip sama sekali. Tak lama kemudian teriakan Rasmi membuat semua orang yang berkumpul di rumahnya kaget. Tidak hanya teriakan, tubuh wanita cantik itu tampak tegang dan kaku. Saya yakin Rasmi terkena guna-guna. Semua mata tertuju pada Jaka. Apa yang baru saja lelaki berudeng itu katakan sungguh membuat mereka kaget. Arif yang berada di samping Jaka lekas mencubit pinggangnya kencang. Netra Arif tampak sungkan menatap Ambar serta yang lainnya. Maaf semuanya, teman saya ini memang sok tahu. Saya tidak sok tahu, Rip. Melihat tingkah Mbak Rasmi yang seperti itu, jelas kalau dia terkena sihir guna-guna alias santet. Setelah sempat berteriak kencang, Rasmi terdiam di atas ranjang. Kedua mata Aswad yang selalu menatap dengan lembut itu terus melotot, bahkan hampir seluruh bola matanya memutih. Mereka cepat memindahkan ke kamar. Hal itu demi meminimalisir warga tahu tentang penyakit Rasmi yang tidak lazim. Kamu tahu dari mana, Jak? Ya, saya sependapat sama apa yang dikatakan Jaka. Dari ciri-ciri Rasmi memang terkena santet, apalagi dahulu bapak kamu meninggal juga karena ini. Jaka lekas menoleh ke arah Pak Wisnu. Keningnya berkerut pertanda dirinya tidak paham. Begitupun suami dari Bu Ratna. Dia mengangkat sebelah alisnya sembari bertanya, Kamu tidak tahu? Tidak. Oh iya, saat itu Mbok Nem lagi bunting. Aku masih sekolah dasar waktu itu, saat warga heboh dengan santet yang merenggut bapakmu. Ambar masih sesegukan. Dia mengusap tangan Rasmi yang sangat dingin. Sedangkan Bu Ratna tampak mengusap bahu Ambar sembari mencoba menenangkan. Tenang, Mbak. Rasmi pasti sembuh. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Piye iki, Pak? Jalan satu-satunya kita harus ke Pak Kiai. Lagi mereka menatap Jaka serentak, kemudian mengangguk bersama. Bagaimanapun juga Rasmi lebih membutuhkan ayat-ayat suci Al-Quran. Masalahnya penyakit yang diderita wanita cantik itu bukan medis. Begini saja, sekarang saya akan ke rumah Mbah Karim. Beliau pasti bisa membantu masalah ini. Terima kasih, Nak Jaka. Tolong bawa Mbah Karim cepat ke sini. Ya, Bude. Saya pamit dulu. Ayo, Rip. Sekejap mata Jaka sudah berjalan sampai di halaman. Begitu juga dengan Arif yang berusaha lari untuk membersamai langkah temannya itu. Seperti biasa, lelaki bertubuh tambun terus menggerutu karena tertinggal agak jauh. Jalanmu cepat sekali sih, Jak. Koseto. Entenen. Jaka tidak menggubris apa yang Arif katakan. Wajah lelaki itu tetap datar karena telinganya terus terngiang tentang apa yang Pak Wisnu ungkapkan. Banyak pertanyaan yang malah membuat emosinya naik perlahan.
Bisa-bisanya sang ibu menyembunyikan hal ini pada dirinya. Bagaimana juga Jaka ingin tahu tentang almarhum sang bapak. Selama ini dia hanya sekedar tahu nama. Sekarang lelaki itu paham kenapa Mbok Nem selalu bungkam saat dirinya bertanya soal bapaknya yang bernama Susilo Yusuf. Jalan. Sentak Arif seakan tersadar dengan kenyataan Jaka lekas mengayuh sepeda. Suara khas yang dihasilkan horodok tersebut membersamai perjalanan mereka. Tampak Jaka berusaha penuh di setiap kayuhannya. Betapa dia sedang memikul beban berat seakan hampir 2 karung gabah dia bonceng. Aneh kalau jalan saja cepat, tapi naik horodok begini malah lambat. Ngomong aja. Bu Ningsih membawa nampan berisi segelas kopi dan singkong goreng. Melihat sang suami yang sibuk merakit sangkar burung lekas dia berceletuk. Bapak tidak lelah pas sejak pagi itu saja yang dilus-elus? Ya tidak dong, bukan hobi. Kalau bapak ke sungai dilarang. Sekarang bapak ada di rumah ngerakit kandang burung mau dilarang juga. Bukan gitu Pak, maksud ibu. Bapak ini tidak mencerminkan ketua RT. Pak Amin berhenti sejenak. Dia menatap istrinya yang sibuk meniup-niup sepotong singkong goreng. Maksud ibu memangnya bapak harus ngapain sebagai ketua RT? Yang ngapain gitu, pergi ke balai desa atau apalah? Yang harus ke balai desa itu ya Pak Wo alias Pak Panji. Ngapain bapak ke balai desa? Numpang buat kandang burung, yo. Kalau begitu ajak saja warga cari kegiatan. Yo kegiatan apa? Kan sudah tiap malam jaga kampung toh. Nanti kalau kebanyakan kegiatan pada demo, tidak ada waktu luang buat sayang-sayangan. Bu Ningsih tidak lagi menggubris perkataan sang suami. Dia merasa penasaran ketika melihat Jaka dan Arif mengetuk rumah Mbah Karim. Tak lama kemudian lelaki lanjut usia itu muncul dan terlibat percakapan yang sayup. Bu Ningsih mendengar. Jaka, Arif, dengarin ono apa? Begini Mbah, apa Mbah Karim sibuk sekarang? Ora, baru saja selesai darus. Kalau begitu Mbah Karim bisa ikut saya ke rumah Mbak Rasmi. Rasmi istrinya almarhum Dani. Nggih Mbah. Ada apa memangnya dengan anak itu? Mbak Rasmi diguna-guna Mbah. Sekarang orangnya kayak jaranan dadi. Matanya cuma putih, tidak ada hitamnya. Mendengar perkataan Arif, Bu Ningsih terkejut. Dia menutup mulutnya. Begitupun Pak Amin yang lekas menghampiri mereka. Rasmi diguna-guna? Ngeri sekali. Pak Wisnu menelisi kamar Rasmi setelah Ambar berpamitan untuk berwudu. Ruangan itu cukup sempit ketika mereka masuk ke dalam secara bersamaan. Tak banyak perabotan yang ada, hanya ranjang cukup 2 orang, lemari kayu di sisi kanan serta meja kecil di bawah jendela. Tak lama lelaki itu menatap Bu Ratna, berjalan mengikis jarak karena teringat tentang burung yang ditinggal begitu saja. Sampai di samping sang istri, lekas dia menjawil sembari berkata, Bapak mau pulang dulu? Lu ngapain pulang? Bapak ingat tadi belum ngegantung si Tejo. Ya terus? Yuk bapak mau pulang dulu, mau selamatin Tejo. Nanti disantap sama kucing mati aku. Kedua alis Bu Ratna tampak menukik. Dia melirik Rasmi dengan raut ketakutan. Siapa yang berani ditinggal sendiri sama orang yang entah bisa dikatakan kesurupan atau tidak? Bapak serius mau ninggalin ibu di sini sendiri? Kan ada Ambar sebentar kok. Hanya gantung si Tejo, setelah itu balik lagi. Bu Ratna tampak jengkel melihat Pak Wisnu yang santai dengan hal ini. Apa lelaki itu tidak melihat suasana yang mengerikan? Sejak memijakan kakinya di rumah peninggalan Dani, Bu Ratna merasa hawa yang tidak enak. Suasananya sangat suram, apalagi keadaan gerimis membuat hawa semakin mencekam. Bapak ini loh. Waduh, apa toh Bu main cubit-cubit?
Bu Ratna tampak menelisik seluruh kamar, kemudian berhenti di ranjang yang mana di sana terdapat sang pemilik rumah. Keadaannya masih sama, tidak berubah sejak pagi. Wajahnya pucat dengan netra melotot membuat Bu Ratna bergidik ngeri. Wanita itu sangat anti dengan hal-hal yang seram. Jika sampai sang suami pergi, maka dia di sini sendirian. Apalagi Ambar cukup lama pamit melaksanakan sholat, sampai sekarang belum balik juga. Sudah yo, bapak pulang dulu. Bu Ratna tentu saja memanggil Pak Wisnu, tetapi lelaki itu tidak menggubris. Setelah perginya sang suami, Bu Ratna dengan pelan menelisik kembali kamar tersebut. Sungguh hatinya sangat tidak tenang. Dia merasa ada sesuatu yang mengintainya sejak tadi. Duh, Mbak Ambar ini kok lama banget ya. Wanita parubaya itu mencoba menenangkan dirinya. Dia ingat jika tadi Jaka sempat menyuruh untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Segera dalam hati dia membaca surat yang diingat, yaitu Al-Ikhlas. Bu Ratna menoleh ke samping kanan. Di sana terdapat jendela yang tertutup kelambu. Wanita itu melihat hujan turun semakin deras. Percikan airnya sampai membasahi kelambu, lantas dia bangkit untuk menutupnya. Lagi-lagi telinganya mendengar suara aneh. Suara itu seperti benda jatuh. Setelah menelisik keadaan kamar, dia tidak menemukan benda apapun yang tergeletak di lantai. Entah kenapa netranya memaksa melihat ke lemari. Tampak kunci yang menggantung di sana bergerak kencang. Astagfirullah. Bu Ratna terlonjak kala melihat lemari itu bergetar pelan. Suara tersebut ternyata berasal dari sana. Jantungnya seakan terlepas ketika pintu tiba-tiba terbuka. Bunyi deritnya membuat wanita itu mundur hingga punggungnya menempel ke tembok. Bu Ratna melihat sela-sela pintu yang tampak gelap, hanya bertumpuk-tumpuk baju yang tertata dengan rapi. Sadar akan keadaan, dia lekas berlari untuk menjangkau pintu kamar. Saat itu juga Ambar datang dengan wajah segar. Dia kaget ketika melihat raut Bu Ratna yang ketakutan. Ada apa? Napas Bu Ratna tersengal-sengal. Dia meremas kedua lengan Ambar, berusaha mengutarakan apa yang baru saja dia alami. Kendati menjelaskan, suara istri Pak Wisnu terdengar gagap. Bersamaan dengan itu, ketukan pintu serta salam membuat Ambar lekas menjawabnya. Hujan menerjang bumi yang merindukan belayanya, tenang tanpa gemuruh serta angin yang biasa menemani. Meskipun begitu membuat bahu Jaka tetap basah. Dia terpaksa satu payung dengan Arif karena Mbak Karim hanya memiliki 2 payung. Assalamualaikum. Lelaki yang menyandang gelar ketua RT itu lekas masuk. Dia ingin sekali melihat keadaan Rasmi. Bersamaan itu juga Wandi dan Ruslan, Arif serta Pak Wisnu mengikuti dari belakang. Tadi ketika dalam perjalanan mereka bertemu dengan Wandi dan Ruslan. Berbekal mulut Arif yang licin membuat keduanya ikut serta dalam rombongan. Jaka menurunkan payungnya, mempersilahkan Mbah Karim untuk masuk. Mau masuk, Mbah? Sudah ditunggu sama yang lain di dalam. Lama tidak ada sahutan, lelaki berudeng itu segera menoleh ke belakang. Tampak Mbah Karim berhenti di halaman rumah Rasmi. Dia menelisik pohon sawo yang tampak menjulang meskipun tidak terlalu rimbun. Mbah Karim menoleh. Dia kembali berjalan dengan perlahan. Saya benar-benar merasakan aura negatif di rumah ini. Apa Mbah Karim melihat sesuatu? Ada asap di sana, juga aroma busuk yang menyengat. Astagfirullahaladzim. Pak Amin, Ruslan serta Wandi juga refleks beristighfar. Mereka tidak menyangka jika Rasmi terjangkit penyakit yang aneh, padahal semua orang tahu Rasmi orang yang baik. Apalagi setelah menikah dengan Dani. Benar Rasmi terkena guna-guna, Mbah? Ya, melihat keadaannya yang seperti itu, Rasmi memang terkena santet, sihir ataupun guna-guna. Itu adalah satu upaya jahat seseorang untuk mencelakai orang lain dengan menggunakan ilmu hitam jarak jauh.
Mereka meminta bantuan makhluk halus untuk melancarkan aksinya. Apa yang kamu katakan tadi ternyata benar, Jak. Jaka hanya menghela napas. Seperti biasa dia hanya diam saja, tidak menggubris apa yang Arif katakan. Lantas bagaimana ini Bapak putri saya bisa diselamatkan? Insya Allah, semoga Rasmi bisa mendapatkan kesembuhan. Maka dari itu mari kita membaca surat-surat pendek. Kita tujukan pada Allah agar Rasmi bisa terbebas dari belenggu sihir. Hujan masih mengguyur, bahkan semakin lama intensitasnya semakin deras. Bersamaan itu juga guru terdengar bersahutan. Gemerisik angin serta suara dari batang bambu membuat suasana semakin mencekam. Mulut Bu Ratna tampak bergerak. Dia memang mengikuti bacaan surat-surat pendek yang Mbah Karim pimpin. Namun netranya terus menelisik seluruh kamar, kemudian matanya kembali mengarah ke arah lemari. Benda tersebut posisinya masih sama, tidak berubah sedikit pun. Tumpukan baju-baju putih tampak mengintip membuat Bu Ratna lekas mengalihkan pandangan. Semua orang menatap ke jendela yang pintunya tertutup kencang. Suara yang ditimbulkan membuat mereka terkejut, terutama Bu Ratna yang bersembunyi di balik punggung Pak Wisnu. Tak hanya itu, lampu yang memang sejak tadi menyala mendadak padam. Keadaan yang gelap membuat mereka tidak fokus dalam bacaan 3 surat yang dianjurkan, yang berfungsi sebagai pengusir guna-guna orang yang dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah sakit parah. Lalu 2 malaikat datang menghadap beliau. Malaikat tersebut mengatakan jika di bawah batu sumur tersimpan sebuah kotak. Kotak itu yang dipakai tukang sihir untuk menyihir Rasulullah. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 ikatan. Kemudian Allah menurunkan surat An-Nas dan Al-Falaq. Setiap Rasulullah membaca ayat tersebut, satu simbol terlepas. Sampai akhirnya simbol tersebut terlepas semua. Ayo kita lanjutkan mengajinya, jangan sampai kita terkecoh. Arif dan Wandi saling bertatapan. Mereka berdua pun lanjut membaca lagi. Ayat yang dilafalkan terdengar menggema di seluruh kamar Rasmi. Tetapi hawa di ruangan itu juga terasa semakin mencekam. Bu Ratna mencoba mengendus. Dia ingin memastikan aroma yang mengganggu penciumannya saat ini. Bulu kuduknya lekas meremang ketika aroma tercium semakin menyengat. Dia langsung merangkul lengan Pak Wisnu sembari berbisik. Ibu mencium bau bangke, Pak. Sudah, hiraukan saja, terus baca surat-suratnya. Arif kaget kala mendengar sesuatu seperti barang berat yang terjatuh. Dia mencoba menajamkan pendengaran dan lagi-lagi suara tersebut muncul tidak lama kemudian. Netra lelaki bertubuh tambun itu pelan menoleh ke samping kiri. Matanya tertuju ke arah pintu yang hanya terhalang kelambu. Kelambu biru tersebut bahkan tidak sampai menyentuh ubin. Hal itu membuatnya bisa melihat keadaan di luar kamar. Kontan Arif memejamkan matanya sembari mendesak Wandi. Dari penglihatan lelaki itu, dia melihat kain kafan lusuh yang melayang lewat di depan kamar. Arif sangat yakin jika suara yang dihasilkan bukanlah dari benda jatuh, melainkan berasal dari sosok pocong yang sekarang sedang menghantui mereka. Ada apa, Rip? Ada yang datang. Sopo? Lihat ke pintu. Semua orang kecuali Mbah Karim dan Jaka lekas menoleh ke arah Arif, kemudian melihat ke arah pintu kamar. Angin yang berhembus membuat kelambu bergerak pelan. Hal itu mengakibatkan mereka melihat dengan jelas sosok pocong yang sedang mengintip dari sela-sela. Kepalanya meneleng, kedua mata cekungnya melotot dibumbui dengan seringnya lebar seolah menyapa mereka yang melihatnya. Itu pocong. Bu Ratna heboh kemudian kembali bersembunyi. Kali ini dia mengambil kerudung yang dikenakan Ambar untuk menutupi wajahnya. Mereka beristighfar serentak karena melihat penampakan yang muncul secara terang-terangan.
Semua bacaan surat-surat pendek kembali berantakan. Jaka yang mendengar kekacauan lekas berkata, "Jangan digubris, tetap fokus membaca surat pendek." Lantunan 3 surat Mu'awwidzatain kembali terdengar. Mereka berusaha untuk tidak menghiraukan sosok yang masih mengintip di sana. Ambar sesekali mengusap peluh yang membasahi wajah Rasmi. Netra wanita itu yang awalnya melotot sekarang tampak menutup perlahan. Alhamdulillah mata Rasmi tertutup. Loh, iya. Bakari masih setia membaca surat-surat pendek menatap Rasmi. Dia mengangguk yakin untuk kesembuhan wanita itu. Suara hujan tidak lagi terdengar. Refleks tangan Pak Amin membuka jendela yang sempat tertutup. Hujan benar-benar berhenti, menyisakan rintik keringan serta tetesan dari dedaunan yang terempas angin. Lampu juga kembali menyala. Mereka bersorak mengucapkan hamdalah secara bersamaan. Ambar merasakan jika tubuh Rasmi tidak sekaku tadi. Dia lekas menggenggam tangan putrinya yang terasa lebih hangat. Dalam hati dia terus bersyukur dengan keadaan Rasmi. Diciuminya kening putrinya sembari menunggu tersadar. Apakah berhasil? Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Apa itu, Mbah? Jaka mengangguk paham. Dia menatap Mbah Karim dan semua orang yang ada di sana sembari berkata, "Mencari Buhul." Bu Ningsih sejak tadi tampak mondar-mandir di ruang tamu rumahnya. Melihat Pak Amin ikut ke rumah Rasmi membuat dirinya tidak tenang. Bukan maksud khawatir akan kesetiaan sang suami, tapi lebih ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sifat ingin tahu yang tinggi akan sesuatu membuat Bu Ningsih dijuluki sebagai bakul gosip. Dia berpikir jika keadaan Rasmi sekarang bisa dijadikan bahan perbincangan terhangat. Tadi Bu Ningsih sempat merasa senang ketika tahu Pak Amin ikut rombongan ke rumah Rasmi. Namun saat tahu sang suami tidak mengizinkan dirinya ikut, membuat wanita bergincu merah itu kesal. Semua rencananya menjadi gagal hanya karena larangan Pak Amin, apalagi hujan sangat deras membuat dia tidak bisa menyusul. Hampir 2 jam Bu Ningsih terus menunggu kedatangan suaminya. Dia ingin bertanya bagaimana jalan cerita di sana, tetapi ketika melihat hujan yang sudah terang hanya menyisakan gerimis membuat Bu Ningsih tersenyum senang. Lekas dia masuk ke dalam, mengetuk pintu kamar putranya sambil memanggil putranya. "Bayu." "Apa, Bu? Ibu mau nyusul bapakmu?" Bibirnya mencebik saat mendengar gumaman Bayu. Dia amat heran dengan kelakuan sang putra yang sangat tertutup. Tidak ingin berlama-lama, segera Bu Ningsih mengambil payung yang tersimpan di dekat rak sandal. Sembari menyingsing dasternya, wanita baya itu menuju rumah peninggalan Dani. Beberapa bagian jalan dusun serta halaman rumah warga tampak tergenang air. Semilir angin membuat Bu Ningsih menggigil pelan. Dia menggerutu sembari melihat langit yang masih kelabu. Mendung tampak nyaman memeluk cakrawala. Dapat dipastikan jika gerimis saat ini tidak menjamin akan berakhirnya hujan hari ini. Tak butuh waktu lama wanita itu sampai di rumah Rasmi. Dia menatap rumah tersebut yang sepi seperti tidak berpenghuni. Keningnya berkerut ketika memijakkan kakinya di halaman. Langkah yang tadinya tergesa-gesa perlahan berhenti di dekat pohon sawo. "Kok sepi? Kemana rombongan Jaka membawa suamiku serta Mbah Karim?" "Jangkrik!" Suara seperti bola meletus terdengar di pohon sawo. Hal itu membuat Bu Ningsih terkejut. Jantungnya berdetak cepat, juga badannya bergetar hebat. Kedua matanya menatap nyalang ke sana. Sekejap mata perasaan wanita parubaya itu pias. Wajah ketakutannya mendadak sirna, bahkan payung yang sempat dibawa terlepas begitu saja. Langkah serentak datang dari dalam rumah Rasmi. Mendengar ledakan di depan membuat beberapa orang keluar, termasuk Pak Amin. Dia sempat kaget melihat sang istri hujan-hujanan di tengah halaman. Ruslan, Wandi, Arif serta Pak Amin masih belum sadar akan keadaan Bu Ningsih yang berdiri kaku dengan tangan bersedekap. "Bu, ibu lagi ngapain di situ? Sini toh, neduh."
Pak Amin mengerenyitkan kening ketika tidak ada jawaban dari istrinya. Dia mengambil payung yang bersandar di tembok kemudian berjalan mendekat. Ia coba memanggil sekali lagi, namun lagi-lagi tidak ada jawaban dari Bu Ningsih. Rambut serta bajunya sudah basah membuat Pak Amin segera menyentuh pundak istrinya, bermaksud untuk mengajak pulang. Namun tiba-tiba Bu Ningsih bereaksi. Dia menelengkan kepalanya ke kanan, kemudian badannya bergerak maju mundur secara perlahan. Hal itu jelas di mata Pak Amin. Dia terkejut untuk menyadari jika istrinya sedang dalam pengaruh iblis. Netra Bu Ningsih tampak menatap tajam. Bibirnya menyeringai dengan kemeletuk gigi yang membuat Pak Amin ngilu mendengarnya. Bocah kungkunanku. Astagfirullah, Arif, cepat panggil Mbak Karim. Tergopoh-gopoh Arif masuk ke dalam rumah. Dia berteriak memanggil Mbah Karim. Sampai di dalam kamar ternyata Rasmi telah sadar. Wanita cantik itu terlihat lemas, wajahnya pucat dengan kerudung serta baju yang basah oleh keringat. Bu Ratna yang kesal karena Arif membuat gaduh lekas berceletuk. Kamu itu kenapa toh? Sudah ketemu bendanya? Arif mengatur napasnya yang menggebu. Dia mengibaskan tangan mengartikan bahwa bukan itu yang menjadi masalah saat ini. Ada apa memangnya, Rip? Itu Bu Rete kesurupan. Sen bener, Rip. Saya ndak bohong. Segera Mbah Karim keluar bersama Arif untuk melihat keadaan di depan. Bu Ratna tampak meremas-remas tangannya. Dia gelisah dengan kejadian hari ini yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Wanita itu sebenarnya penasaran dengan Bu Ningsih yang kesurupan, tetapi ketakutannya akan hal itu membuat dia memaksa untuk tetap di kamar. Bu Ningsih kesurupan, Bu. Sudah, jangan dipikirkan, Dok. Kamu harus terus membaca surat-surat pendek. Rasmi menuruti apa kata ibunya. Dalam hati dia terus melafalkan surat yang disuruh Mbah Karim baca sebanyak mungkin. Hal itu bertujuan untuk memutuskan tali penghubung dengan guna-guna tersebut. Hati Ambar begitu lega ketika putrinya selamat. Melihat keadaan Rasmi sebelumnya sempat membuat wanita itu putus asa. Dia mengulas senyum sembari mengusap kepala sang putri. Tetapi dalam sekejap wajah Ambar kembali murung. Kenapa, Bu? Ambar menghela napas pelan. Bukan maksud dia berburuk sangka, namun kejadian ini mengingatkan dia tentang seseorang yang berkuasa. Siapa lagi jika bukan Panji? Jarak waktu antara musibah ini bisa dibilang cukup dekat. Ibu sebenarnya tidak mau suuzon. Maksudnya Mbak tahu siapa dalang yang mengguna-guna Rasmi. Ini hanya dugaan saja. 2 minggu setelah meninggalnya Dani, Pak Panji datang. Ngapain, Mbak? Dia melamar Rasmi. Bu Ratna benar-benar terkejut, tampak jelas dengan mulut serta matanya yang terbuka. Wanita itu mengalihkan pandangannya ke arah Rasmi. Dia sepertinya tidak percaya akan cerita Ambar. Oleh karena itu Bu Ratna memastikan sesuatu dengan bertanya langsung pada Rasmi. Benar itu, Ras? Nggih bener, Buna. Astagfirullah, kamu kan masih dalam masa iddah. Masa Pak Panji tidak memahami itu? Lalu apa jawaban kamu? Ya jelas Rasmi menolak. Mbah Karim terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia tampak santai menghadapi istri Pak Amin yang sedang kerasukan, bahkan ketika jin kafir yang menguasai tubuh Bu Ningsih terus melawan. Aku rawati. Mbah Karim menatap netra tajam Bu Ningsih bermaksud untuk mengunci pergerakan jin tersebut. Ayat kursi terus dilafalkan. Kala tiba saatnya beliau langsung menyentuh tepat di ubun-ubun. Teriakan terdengar memekakan telinga. Dalam sekalan Pak Amin serta Jaka, Bu Ningsih terus memberontak. Sesekali wanita baya itu meludahi Mbah Karim karena jin yang menguasai tubuhnya merasa terancam. Aku mau metu. Mereka tampak kewalahan. Baju tampak basah kuyup karena gerimis tidak kunjung reda. Ditambah lagi dengan air yang menggenangi halaman lantaran istri Pak Amin menggelepar-gelepar di tanah. Di mana bulu itu ditanam? Panas,
sentak Buningsi. Tak lama kemudian dia menunjuk ke satu tempat. Mereka semua mengikuti telunjuk Buningsi yang mengarah ke sumur. Jaka kemudian menoleh ke arah Mbah Karim. Lelaki berudeng itu tidak berhenti membaca surat-surat pendek sejak tadi. Kendati begitu, Jaka tidak lekas percaya jika Buhul benar-benar di sana. Sedari tadi dia melihat keanehan di bawah pohon sawo. Sedikit tanah di bawahnya tampak kering bahkan saat hujan deras mengguyur. Arif yang penasaran lekas berjalan cepat ke arah sumur, begitu juga Wandi dan Ruslan. Mereka menelisik sekitar sana dengan teliti. Tak tertinggal juga kamar mandi, bahkan Ruslan mencari di tanah. Mungkin saja Buhul diletakkan di sana. Cukup lama mencari, mereka tidak menemukan apapun. Namun tiba-tiba Buningsi tertawa girang. Dia menatap Mbah Karim dengan raut bahagia. Tak apa sih? Semua menatap Buningsi geram, terutama Arif. Lelaki tambun itu berlari mendekat sembari menyaut. Oh, semprul. Keluarlah dari tubuhnya jika kamu tidak ingin kesakitan. Tak lama kemudian tubuh Ningsi tampak bergetar. Dadanya terangkat dengan tangan mengencang serta kedua netra membelalak putih. Arif bergidik ngeri. Untuk pertama kalinya dia menyaksikan hal seperti ini. Dia sigap bersembunyi di balik punggung Wandi yang juga fokus menyaksikan. Alhamdulillah, gumam Mbah Karim setelah berhasil mengeluarkan jin kafir yang menguasai tubuh Buningsi. Tampak wanita baya itu sangat lemas. Dia mengerjapkan matanya sembari menatap sekitar. Pertama yang dia dengar adalah suara sang suami yang terus menanyakan keadaannya. Ingin sekali dia menjawab, namun perutnya seakan diaduk-aduk. Kemudian menyeruak memaksa keluar. Setelah mereda, wanita baya itu baru menyadari bahwa semua orang yang dicari ada di sekitar mereka. Nafasnya memburu, badannya juga sangat sakit. Buningsi memaksa menoleh ke samping yang mana Pak Amin menatapnya khawatir. Ibu tidak apa-apa. Bapak kemana aja? Ibu cari bapak dari tadi. Mbak Karim lekas menyuruh Pak Amin agar membawa Buningsi masuk ke rumah. Sedangkan dirinya lebih penasaran ke arah pohon sawo di depannya itu. Sampai di sana, netra tuanya menelisik tanah tepat di bawah pohon tersebut. Apa Buhulnya ada di situ, Mbak? Ya, coba digali. Jaka mengangguk. Dia pamit untuk meminjam gatul kepada Ambar. Setelah mendapatkannya, dia dibantu Arif, Wandi, serta Ruslan untuk menggali tanah tersebut. Tak butuh waktu lama, tampak bungkusan kain kafan lusuh yang segera Jaka ambil. Apa itu? Buhul. Kalian ingat ketika saya bercerita tentang istri saya yang melihat penampakan orang berjongkok di bawah pohon sawo? Oh iya, aku ingat. Apa jangan-jangan itu bukan penampakan, melainkan orang yang menanam benda ini? Bisa jadi. Masalahnya siapa yang tega melakukan hal itu? Mereka yang ada di sana hanya saling menatap. Dalam surat Al-Falah ayat 4 menjelaskan tentang memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari kejahatan tukang sihir yang mengembuskan buhul-buhul dari orang yang dengki apabila dia dengki. Lantas buhul sendiri artinya tali penghubung atau ikatannya menghubungkan antara benda sihir dengan target. Sihir itu berupa jimat, tumbal boneka, dan sebagainya. Kala dukun menggunakan boneka sebagai media, kemudian memanterai serta mengembuskan ke boneka tersebut. Jin akan masuk ke dalam tubuh target, kemudian menanamkan kabel penghubung di bagian otak. Jika kabel telah sempurna terpasang, maka dukun bisa menyiksa target pada bagian tubuh yang dihendaki. Seperti menusuk jarum ke perut, maka target akan kesakitan, dan itulah yang dirasakan Rasmi. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan buhul ini, Mbah? Jaka bangkit. Dia lekas menyerahkan bungkusan tersebut kepada Mbah Karim. Dia kemudian menatap Arif sembari berkata, "Buhul itu media perantara, ibaratkan ini meteran listrik
Untuk membuat lampu mati seutuhnya, kita harus menekan tombol pada meteran tersebut. Maka untuk menghilangkan guna-guna dalam diri Mbah Rasmi, kita harus menghancurkan bowl ini. Iya kan, Mbah? Arif terpaku menatap Jaka. Lelaki tambun itu lekas bertepuk tangan beberapa kali karena takjub dengan pengetahuan lelaki berudeng itu. Kamu ini waktu SD SMP sering bolos bahkan tidur di kelas. Tapi anehnya kok apa-apa kamu selalu tahu toh, Jak. Jaka dilawan. Wandi terkekeh pelan. Waktu berlalu dengan cepat. Gerimis yang mengguyur benar-benar sudah berhenti. Aroma senja ketara ketika sayup-sayup terdengar suara azan dari dusun tetangga. Jaka, Mbah Karim, Pak Wisnu, Ruslan, Wandi, serta Arif tampak bergumul di teras rumah peninggalan Dani. Sedangkan Pak Amin sejak tadi sudah membawa sang istri pulang. Mereka mengerumuni dipan yang di atasnya tergeletak bungkusan kain kafan. Arif yang tidak sabar lekas berceletuk. Kapan mulainya ini menghancurkan bulnya? Sabar toh, menghancurkan benda ini tidak bisa semena-mena. Ya toh, Mbah? Mbah Karim mengangguk. Sembari membaca bismillah, dia membuka bungkusan kain kafan tersebut. Melihat isinya, Arif benar-benar terkejut, begitu juga yang lainnya. Di dalam bungkusan kain mori terdapat boneka pocong, kemenyan, daun sirih, hati yang sudah membusuk, serta belatung. Semua benda tersebut terlihat sebagian hangus akibat terbakar. Aromanya busuk pun sangat menyengat. Astagfirullah, jadi begini isinya. Kenapa semua benda ini seperti terbakar, Mbah? Sebenarnya bul ini sudah musnah melihat benda-benda di dalamnya terbakar. Itu karena kita gencar membaca surat-surat pendek. Namun agar lebih afdal, kita butuh minyak tanah serta pemantik api. Untuk apa, Mbah? Membakar bul ini. Arif lagi-lagi masuk ke dalam rumah bermaksud untuk menemui Ambar. Tetapi dia berpapasan dengan wanita baya itu di ruang tamu. Ambar tidak sendiri, ada Rasmi serta Bu Ratna yang sepertinya ingin melihat apa yang mereka lakukan di luar. Putih, itu Mbah Karim meminta minyak tanah. Bendanya sudah ditemukan, Rip. Alhamdulillah sudah. Itu lagi jadi tontonan yang lainnya. Ambar lekas masuk ke dalam untuk mengambil cublik dan pemantik. Tak butuh waktu lama dia kembali lalu menyerahkan apa yang dibawa ke arah Mbah Karim. Jaka meletakkan bungkusan tersebut ke ubin, kemudian menuangkan minyak tanah secukupnya. Sekata dia menyalakan pemantik dengan selembar kertas. Tak butuh waktu lama buhul tersebut akhirnya terbakar. Tanpa mereka tahu, terbakarnya buhul tersebut menjadi akhir dari hidup Panji. Petaka menerjangnya secara membabi buta. Hal itu akibat dari perbuatan buruk yang dia lakukan pada Rasmi maupun Dani. Tampak lelaki gagah itu berlari di dapur untuk menghindari sesuatu. Teriakannya menggelegar, raut takut jelas dari wajahnya. Panji bersembunyi di kolong meja, menutup kedua telinga sembari memejamkan mata. Sekuat tenaga dia menahan napas yang memburu, bermaksud agar sosok menyeramkan tersebut tidak menemukan keberadaannya. Sungguh lelaki itu tidak menyangka apa yang dilakukan berbalik kepadanya. Bunyi air yang mendidih memecah kesunyian. Merasa suasana sudah lebih baik, Panji lekas membuka mata kemudian menelisik sekitar. Helaan napas terdengar lega ketika tidak ada lagi sosok menyeramkan yang mengejarnya tadi. Syukurlah makhluk itu telah hilang. Lelaki itu perlahan merangkak keluar, kemudian duduk di kursi sembari mengusap peluh yang membanjiri wajahnya. Namun baru bernapas lega, Panji mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Bersamaan dengan itu dia merasakan cairan lengket yang mengalir dari ubun-ubunnya menuju pelipis. Sosok ringkih dengan rambut putih panjang tepat berada di belakang Panji. Mata kucingnya melotot serta dengan bibir yang menyeringai memperlihatkan gigi-gigi runcing yang hitam. Kepalanya meneleng. Gemertak bunyi tulang sangat jelas dalam kesunyian.
Lidahnya yang panjang menjilat dengan semangat seolah Panji adalah santapan yang amat lezat. Dengusan dari sosok tersebut berganti tawa yang amat nyaring. Panji berusaha kabur hingga dirinya terjerembab dan menyenggol kompor yang masih menyala. Tentu saja hal tersebut menimbulkan api yang semakin lama semakin membumbung. Ganti kowe sing tapangan. Alhamdulillah semuanya sudah selesai, saut Bu Ratna dengan senyuman. Ambar lekas mengangguk. Dia sangat lega ketika bahaya yang mengintai putrinya benar-benar berakhir. Mereka semua sedang menyaksikan buhu lenyap terbakar. Rasmi segera memeluk Ambar dengan erat. Wanita cantik itu masih tampak pucat. Dia kemudian menatap semua orang yang menolongnya lepas dari guna-guna. Terima kasih Mbak Karim dan bapak-bapak. Kalian sudah membantu saya untuk lepas dari pengaruh jahat. Sama-sama Mbak Rasmi. Ini sudah kewajiban kami untuk saling membantu. Setelah ini Mbak Rasmi bisa datang ke Kiai untuk melakukan ruqyah. Hal itu bisa membersihkan jasmani dan rohani dari hal-hal yang tidak baik. Iya Mbah. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja kentungan musola berbunyi keras. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya, bahaya apa yang terjadi di dusun mereka. Namun teriakan yang menyertai membuat mereka lagi-lagi terkejut. Rumah Pak Panji terbakar. Dengan segera mereka berbondong-bondong menuju rumah Panji. Tanpa api yang sangat besar melahap habis rumah tersebut. Warga telah berkumpul. Mereka berusaha memadamkan api dengan air mengambil dari sumur Ridwan. Kenapa ini, Cak? Aku ya ndak tahu, Jak. Dengar Pak Water ya, aku langsung keluar. Ternyata rumahnya sudah terbakar. Berarti Pak Panji masih di dalam? Kayaknya sih ngono. Mendengar itu Jaka lekas berlari. Dia ingin masuk ke dalam tetapi dicegah oleh beberapa warga yang melihat. Entah kenapa Jaka ingin sekali menyelamatkan Panji, meskipun perangai lelaki itu tidak baik. Ada rasa sakit di hatinya ketika menyaksikan Panji terbakar hidup-hidup. Jaka. Lelaki berudeng itu menoleh. Dia melihat ibunya mendekat kemudian memeluknya erat. Hal itu membuat Jaka merasa aneh. Apa yang terjadi dengan ibunya? Kenapa wanita tua itu tampak sedih? Bonar menatap rumah Panji dengan wajah sendu. Kedua netra tuanya berkaca. Ada apa, Bu? Apa ada sesuatu yang Jaka tidak tahu? Sebelumnya ibu mau mengatakan jika Panji adalah mas kamu, Jaka. Jaka menatap Mbok Nom dengan wajah datar, tetapi tidak dengan semua orang yang ada di halaman rumah Panji. Melihat Mbok Nom ternyata sehat saja sudah membuat kaget, apalagi mendengar pengakuan darinya. Dahulu ibu dan Widodo sepasang kekasih sebelum ibu tahu jika ternyata Widodo sudah memiliki istri serta anak lelaki yang tinggal di dusun sebelah. Widodo adalah bapak Panji. Dia orang terkaya di dusun Lawangan. Waktu itu Widodo menyukai Nemira, atau yang sekarang dikenal dengan panggilan Mbok Nem. Perjalanan cinta mereka berdua tidak ada yang tahu, sampai pada Widodo yang dipaksa orang tuanya untuk menikahi gadis dusun Ngerandu. Keinginan Widodo untuk menggantikan bapaknya sebagai kepala dusun membuat lelaki itu setuju untuk menikah dengan Ruby, gadis dusun Ngerandu yang juga menyukai lelaki itu. Widodo dengan apik menyembunyikan rahasianya dari Nemira dan Ruby selama 5 tahun. Lelaki itu bahkan telah memiliki anak lelaki yang diberi nama Panji. Sampai satu ketika Nemira mendapati dirinya mengandung, meskipun pernikahannya dengan Widodo hanya dalam agama. Wanita itu sangat senang dan tidak segan untuk memberitahu kabar tersebut pada suaminya. Namun ketika Nemira akan memberitahu Widodo, takdir berkata lain. Dengan mudah rahasia lelaki itu terbongkar. Saat itu juga Nemira memutuskan hubungannya dengan Widodo, kemudian menikah dengan Susilo Yusuf, lelaki baik hati yang dikenalkan oleh Kiai Abdullah atau ayah almarhum Dani. Jadi Susilo Yusuf itu bukan bapaknya Jaka?
Wandi lekas menyikut lengan Arif. Lelaki tambun itu menutup mulutnya saat sadar akan keadaan Mbok Nem yang menatap Jaka dengan wajah bersimbah air mata. Maafkan ibu, Le. Ibu menyembunyikan semua ini dari kamu. Apa benar Bapak meninggal karena guna-guna? Widodo tidak terima ibu menikah dengan bapakmu. Mereka sangat terkejut juga terharu dengan jalan kehidupan Mbok Nem. Ambar segera mendekati wanita tua itu untuk mengusap bahunya pelan sembari berkata, semua sudah berlalu. Yang lalu biarlah menjadi kenangan serta pelajaran. Benar, semua bisa kita ambil hikmahnya. Jaka segera memeluk Mbok Nem. Dia mengusap punggung ringkih ibunya pelan. Dia bisa merasakan seberapa berat punggung itu menyangga beban masa lalu. Dia tidak boleh egois menghakimi ibunya hanya gara-gara rahasia tersebut. Bagaimanapun juga Mbok Nem tidak bisa digantikan dengan yang lainnya dan fakta lain tentang dirinya yang bersaudara dengan Panji. Jaka melepaskan pelukannya dengan Mbok Nem, kemudian beralih menatap Ambar dan Rasmi. Apa yang menjadi rahasianya akan dia tuntaskan hari ini. Bagaimana juga Rasmi harus tahu yang sebenarnya. Saya mau jujur dengan Mbak Rasmi. Ini tentang kematian Ustadz Dhani. Memangnya ada apa dengan suami saya, Mas Jaka? Sebelumnya saya mau meminta maaf atas nama kakak saya Panji. Begitu juga dengan saya. Maksudnya Mas Jaka jangan membuat saya penasaran. Sebenarnya Panji menyukai Mbak Rasmi sejak dulu. Dia berencana melamar Mbak tetapi didahului Ustadz Dhani. Maka dari itu dia yang awalnya orang baik hanya gara-gara cinta membuat hati kakak saya dengki. Dia nyuruh saya untuk membunuh Dhani. Astagfirullah. Bisik-bisik pun terjadi membacakan menghela napas pelan. Dia memang bersalah dan pantas dihakimi. Memang Panji menyuruh saya memberikan bubur yang telah dicampur dengan lotion nyamuk. Tetapi hati saya menolak akan hal itu. Saya memberikan bubur milik saya kepada Ustadz Dhani dan membuang bubur beracun tersebut. Rasmi menutup kedua mata aswatnya. Tetesan air kesedihan itu turut membasahi. Dia tidak menyangka jika kematian sang suami ada sangkut pautnya dengan Panji. Lalu kenapa Mas Jaka malam itu bilang kalau suami saya pasti pulang, padahal kenyataannya tidak? Maaf Mbak Rasmi, saya terpaksa memukul bahu Ustadz Dhani agar pingsan dalam beberapa waktu. Saya hanya mengantisipasi agar Panji tidak curiga kepada saya karena saya yakin jika dia pasti datang untuk melihat jasad suami Mbak Rasmi. Sekali lagi saya minta maaf Mbak. Di sini saya tetap bersalah Mbak, dan Budi bisa melaporkan saya ke kantor polisi. Apa saya boleh mengatakan jika Jaka tidak bersalah? Kenapa begitu, Rep? Saya saksinya ibu-ibu dan bapak-bapak. Waktu memandikan jenazah Mas Dhani, Mbak lihat sendiri saya berada di dekat Jaka. Beberapa hari kemudian, si Jaka cerita tentang bekas gigitan ular di kaki kiri Mas Dhani. Saat itulah kengerian saya hilang. Ternyata Ustadz meninggalnya tidak aneh. Ya Allah, berarti Ustadz Dhani meninggal gara-gara dipatok ular. Dalam tangisan Rasmi mencoba melapangkan dadanya. Dia sadar jika nyawa hanya milik Allah. Saya tidak menyalahkan Mas Jaka. Kebaikan hati Mas Jaka yang menolak untuk membunuh Mas Dhani membuat saya lega. Memang sudah takdirnya suami saya meninggal saat itu. Terus apa jangan-jangan yang nyantet Rasmi Pak Wo juga? Hari berganti dengan cepat. Waktu seakan membawa Rasmi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 1 tahun telah berlalu, kejadian kemarin menjadi pelajaran bagi dirinya bagaimana cara mengikhlaskan serta memaafkan. Berdamai dengan masa lalu membuat hati Rasmi menjadi tenang. Senyum wanita cantik itu lebih lega terlihat dari cekungan indah yang muncul di pipinya. Saat ini wanita itu sedang ikut berpartisipasi dengan lomba mengaji di Musala Baitur Rahim. Lebih tepatnya menjadi juri serta pembawa acara lomba kemerdekaan Indonesia yang ke-60 tahun. Semua anak-anak berkumpul di sana. Mereka terlihat ceria menantikan siapa yang menjadi juara lomba mengaji tersebut.
Rasmi menyapa para hadirin dengan ceria. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bu Ustazah. Alhamdulillah masih semangat. Fatma yang tidak sabar menunggu pemenang lomba mengaji lekas berteriak. Masih Mbak Rasmi, ayo siapa pemenangnya Mbak? Wah, Fatma tidak sabar ternyata. Apa kalian juga tidak sabar siapa kira-kira pemenangnya? Iya Ustazah, cepat siapa yang menang? Rasmi pun mengangguk. Dia lekas mengumumkan juara 3, 2 harapan serta favorit. Satu persatu mereka yang mendapatkan juara maju ke depan. Di sana Jaka selaku kepala dusun memberikan hadiah serta bingkisan. Tinggal juara utama yang amat dinantikan mereka. Bahkan Fatma terdengar menangis ketika namanya tidak kunjung dipanggil. Mbak Marni mengusap air mata yang terus membasahi pipi tembam sang putri. Sesekali dia menjelaskan jika menang atau kalah itu sama saja. Mbak Rasmi kenapa bohong sama Fatma? Kemarin dia bilang sama Fatma suara Fatma merdu ketika ngaji. Kenapa sekarang Fatma kalah? Mbak Rasmi tidak bohong kok. Dia bicara jujur, Fatma kalau ngaji memang bagus. Namun meskipun tidak menang, Fatma tetap mendapatkan hadiah. Hadiah mana Bunda? Hadiahnya nanti dikasih sama Allah, pahala yang berlipat ganda. Rasmi tersenyum ketika membuka amplop berisi nama juara utama. Lekas dia mengumumkan pemenangnya. Juara pertama adalah Fatmawati Salsabila. Selamat untuk adik Fatma, silakan maju ke depan untuk mengambil hadiah. Fatma yang mendengar langsung bangkit. Gadis berumur 6 tahun lebih 6 bulan itu berlari menerjang Rasmi. Makasih ya Mbak Rasmi, ternyata Mbak tidak bohong kalau suara ngaji Fatma bagus. Wah, sama-sama cantik. Sekarang ayo salim dulu sama Pak Wo. Fatma tersenyum menatap Jaka. Dia juga menerima hadiah yang cukup besar juga bingkisan. Tidak hanya itu, mereka yang tidak juara juga mendapatkan alat tulis. Dalam gelapnya malam, derik walang keke amat memekakkan telinga. Tampak seorang lelaki menenteng kantung kresek besar, kemudian masuk ke kamar. Tidak lupa dia melepaskan sandal, lalu memasukkannya ke dalam ember yang berisi air serta cabai. Lelaki itu terus bergumam, duduk bersimpuh sembari membuka barang bawaannya. Kulit jagung, botol bekas, kulit mangga, plastik mie instan, dan masih banyak lagi. Benda-benda yang dia pungut kemudian diletakkan di sudut kamarnya bersama barang yang lainnya. Tak lama kemudian lelaki itu seakan mendengar suara sang istri. Dia menoleh ke belakang membuat luka bakar di pipinya terlihat akibat pantulan dari bohlam. Istriku, sini masuk. Suamimu ini baru dapat sumbangan. Tadi antri di balai desa. Ayo cepat sini. Tangannya melambai seolah mengajak seseorang untuk mendekat. Namun jika dilihat dari netra biasa, di sana hanya ada dirinya dan kehampaan yang mencekik. Tawarannya terdengar. Lelaki itu mengambil kulit mangga kemudian menyerahkannya ke samping. Oh, kamu sudah kenyang? Ya sudah, kalau begitu aku saja yang makan martabaknya. Di saat yang bersamaan, Mbok Nem menyaksikan apa yang lelaki itu berbuat. Netranya berkaca-kaca melihat betapa mirisnya kehidupan anaknya. Bagaimanapun juga Panji adalah darah daging lelaki yang dulu pernah dicintai. Panji. Panji menoleh, senyum yang tadi tampak bahagia sekarang hilang dalam sekejap. Yang ada hanya raut ketakutan membuat lelaki itu langsung bangkit dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Sekian. Dan terima kasih buat air hujan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.